Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan setia apapun yang ia percayakan, mahkota kehidupan ia janjikan, ia janjikan, ia janjikan bagimu. Ya, so heavenly worship ya saya. Kita mulai dari perjanjian lama ya. Kalau saya baca di dalam perjanjian lama itu konsep mengantisipasi Yesus Kristus ya, itu banyak sekali. Intinya itu perjumpaan Allah dengan manusia itu selalu ada mediating point, selalu itu nggak pernah langsung ya. Dari sini aja sudah tahu bahwa ini ya juga keunikan kekristenan kan ya. Agama lain itu ya mungkin juga sih bisa menciptakan semacam konsep mediator menurut mereka sendiri ya. Mungkin ada yang merasa bisa langsung dan sebagainya. Tapi kalau di dalam perjanjian lama, maksudnya ini ya di dalam Judeo-Christian tradition itu dan akhirnya di dalam perjanjian baru itu jelas sekali selalu ada yang memediasi antara Allah dan manusia ya. Salah satu yang paling penting itu sih di dalam perjanjian lama itu adalah temple gitu, temple. Jadi temple itu kind of mediating point between heaven and earth ya. So yang disebut dengan mediating point itu berarti dia representing both atas dan bawah gitu ya, representing heaven and representing earth gitu kan. Temple itu jelas ada benar-benar on earth ya, literally on earth ya. Tapi orang yang beribadah di temple, orang yang beribadah di bait suci itu sebetulnya connected dengan heavenly realm gitu. Jadi dua-dua ya waktu kita beribadah itu kita beribadah di Singapura gitu ya. Dan juga kalau kita ini ya truly Christian, kita itu beribadah itu diangkat ke sorga. Kalau nggak ada ini konsep diangkat ke sorga, ya itu bukan ibadah Kristen gitu. Itu cuma orang Indonesia ngumpul-ngumpul namanya. Terus kemudian makan makanan Indonesia atau apa. Well, can be nice too sih. Ya, tapi itu mungkin nggak terlalu beda sama klub layang-layang atau klub ya macam-macam lah sih. Nggak menarik gitu sih. Dan kenapa ibadah itu bisa jadi kering karena orang itu nggak mengerti bahwa waktu ibadah itu sebenarnya kita tuh terangkat ke sorga gitu. Ini make a difference ya, saudara apa? Jangan ini ya, saya mulai pasang kuda-kuda kok gini ya konsepnya. Menit pertama ini bukan konsep dari saya, juga bukan konsep dari tradisi reform like Calvin dan sebagainya. Mereka konsepnya seperti ini bukan konsep dari para teolog, bukan konsep dari reformasi, tapi konsep dari Alkitab sebetulnya gitu. Konsep dari Alkitab ya. Nah, mediating point itu tadi ya, berarti Tuhan itu hadir di bait sucinya. Benar kan ya saya? Tuhan kan hadir di bait suci ya. Tuhan itu harusnya ada di mana ya gitu. Di mana Tuhan itu harusnya ada nih? Di sorga kan ya. So, kenapa Tuhan bisa ada di bait suci nih? Bait suci itu ada di mana memang ya gitu. Nah, kalau saya poin ini kan ya. Kan bait suci itu ada di dunia kan ya. Kok kenapa Tuhan bisa ada di situ gitu? Dan ini nggak bisa dijawab dengan ya Tuhan kan maha hadir. Ya tahu memang Tuhan maha hadir, tapi kita nggak ngomongin maha hadir Tuhan di sini. Kalau Tuhan maha hadir, ya dia hadir di mana saja, itu jelas gitu. Nggak ada tempat yang dia nggak hadir. Ini nggak ngomongin itu. Ini bicara tentang God's special presence ya. God's special presence yaitu di bait suci. Kehadirannya dia di bait suci itu berbeda dengan kehadirannya dia di tempat yang lain. Ya. Saya bukan melucu, ini serius gitu ya. Tuhan hadir di kebaktian hari Minggu itu menurut saudara berbeda nggak dengan kehadirannya dia di tempat prostitusi di Gelang? Atau sama gitu? Susah jawabnya. Kalau menurut kemahahadiran Tuhan ya Tuhan hadir di semuanya gitu kan ya, betul kan ya? Tuhan hadir, ini saya bukan blaspheme ya, saya tanya di dalam diri babi itu Tuhan itu ada di situ gitu.
Saudara nggak berani jawab nggak ada kan ya? Kalau nggak ada berarti dia nggak maha hadir, bener nggak? Jadi Tuhan juga harus ada itu di dalam dirinya babi, Tuhan juga harus ada. Sekarang saya tanya ya, Tuhan di dalam dirinya babi itu sama nggak ya dengan di dalam diri orang percaya gitu? Pasti nggak sama kan ya? Dia maha hadir loh sebetulnya gitu ya. Nah ini sudah mesti membedakan antara kemahadiran Tuhan yang memang dia hadir di mana-mana gitu ya. Kita nggak usah ngomong ini gitu. Ini aplikasinya sudah langsung jelas ya. Ada orang minggu beribadah di pantai lah, di gunung lah. Setelah orang sambil shopping terus katanya Tuhan hadir di mana-mana. Iya, Tuhan juga hadir di tempat prostitusi juga, di babi juga Tuhan hadir gitu. Kita nggak ngomong ini kali ya soal waktu ibadah gitu. Yang kita ngomong itu Tuhan hadir secara khusus ya, tempatnya di consecrated, time and place yang consecrated ya, itu untuk Tuhan. Itu dia hadirnya di situ, di tempat ibadah itu dan pada waktu ibadah itu gitu. Nah ini konsep kairos ini kalau saudara nggak mengerti ya kita cuma melakukan ritual Kristen, akhirnya terus kemudian ya kita nggak bertumbuh gitu. Worship nggak menjadi satu perjumpaan yang menyenangkan, yang mengubahkan, yang segar, tapi rather jadi beban ya gitu ya, kebudayaan Kristen ya. Maksudnya contohnya sudah banyak nggak usah di Eropa, di Indonesia juga ada. Saya nggak tahu di Singapura kurang menguasai. Tapi kekristenan tradisional, budaya, adat istiadat, kan saudara tahu kan contohnya seperti itu. Orang datang ke gereja, masih minggu masih datang ke gereja, tapi juga nggak tahu ngapain sebetulnya gitu ya. Ketemu orang lain kali ya. Lalu terus kemudian Tuhan bagaimana ya dengan kehadiran orang-orang yang seperti itu? Itu kan sesuatu yang seharusnya kita pikirkan. So balik lagi ya, Perjanjian Lama itu jadi saya minta tolong lagi ya. Ini kalau saya nggak mau langsung keluar gimana ya? Oh oke, good. Tabernakel teologi ya, kehadiran Tuhan secara khusus di baitnya yang kudus. Konsep mediasi, Tuhan yang ada di sana. Padahal dia itu kehadirannya secara khusus itu di surga, tapi dia rela untuk hadir di bumi ya, yang akan dunia yang akan lenyap ini ya, dia hadir di sana. Gitu. So kehadiran ini kehadiran yang khusus ini ya seharusnya kita mengerti itu namanya heavenly worship. Jadi saudara waktu beribadah pada hari Minggu itu kita beribadah untuk kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus ya. Kita bukan cuma di Singapura, tapi juga kita terangkat ke sorga untuk melihat wajah Kristus ya. Ada dimensi rohani yang diakses di situ saya. Kalau nggak ada dimensi rohani ini ya saudara cuma orang sekuler gitu maksudnya. Seperti kayak orang perjamuan kudus ya dia cuma makan roti dan anggur, makan roti dan minum anggur. Tapi untuk orang yang sekuler, untuk orang yang nggak percaya, nggak ada itu yang namanya makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Apa itu? Gitu. Saya cuma makan roti dan anggur. Ya apa nggak mendingan makan rawon dan soto aja sudah daripada roti yang cuma secuil gitu maksudnya. Untuk apa ya kayak begitu? Gak ada dimensi rohani itu as good as nothing maksudnya. Sekali lagi aja ya, kalau nggak ada dimensi rohani itu as good as nothing sebetulnya gitu. Ibadah itu ibadah yang nggak ada gunanya. Saudara cuma masuk keluar ruangan saja gitu. Gak terlalu beda dengan masuk keluar toilet lah, masuk keluar apa dan sebagainya. Itu bukan ibadah Waktu kita baca di dalam ini Yohanes pasal yang ketiga Yohanes pasal ketiga, misalnya Yohanes pasal ketiga kita yang kenal ya 16 itu kan ya. Tapi Yohanes pasal 3 itu penting sekali kan, di situ Yesus juga membicarakan tentang satu teks yang sifatnya itu programatis. Ini actually membawa pembaca kitab Yohanes itu untuk mengerti keseluruhan ini ya, Injil, yaitu seeing the kingdom of God ya, melihat kerajaan Allah itu hanya bagi mereka yang dilahirbarukan. Yang lahir baru itu melihat kerajaan Allah. Yang nggak lahir baru nggak akan bisa melihat kerajaan Allah. Mau maksa seperti apa tetap nggak akan melihat. Ya ini namanya naturalisme, fisikalisme, materialisme, atau dalam bahasa modern ya sekuler gitu ya. Hidup itu nggak ada dimensi rohaninya sama sekali gitu. Yang dilihat itu cuma aspek-aspek yang kelihatan ya. Always ada temptation tuh gereja melihat dari aspek yang kelihatan, gedungnya ya, jumlah jemaat lalu terus kemudian kolektornya penting ya, kolektornya, budgetingnya gimana gitu, dan seterusnya gitu, mungkin sejarahnya gitu, sudah berapa tua gitu, terus bisa dibanggakan juga gereja baru ya, kita sudah 500 tahun misalnya gitu ya. Oh bisa saja jadi kita ngomongin kalimat-kalimat kayak gitu bisa saja, tapi itu
nggak necessarily bicara tentang kingdom of God kali ya. Kalau kita mata kita lebih tertarik untuk melihat hal yang seperti itu dan kita nggak melihat kingdom of God, itu berarti orang yang tidak lahir baru namanya. Orang yang nggak lahir baru itu perlu dilahir barukan, bukan perlu moral improvement, bukan perlu seminar teologi ibadah, bukan. Dia perlu lahir baru sebetulnya. Kecuali engkau dilahirkan kembali, sesungguhnya engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Nah ini loh saya, seeing the heavenly kingdom ya, waktu di dalam ibadah itu kita connected dengan heavenly realm itu. Nah itu yang mempertumbuhkan sebetulnya ya. Karena bagian ini kalau nggak ada ya sudah, apalah saya datang ke gereja akhirnya kita lihat yang bukan-bukan gitu, bukan yang substansial yang dilihat gitu. Kita ngelihat kenapa AC-nya kurang dingin lah gitu, maksudnya kenapa kok gereja Protestan ini kurang ada dekorasi, nggak seperti gereja Roma Katolik dan Eastern Orthodox gitu misalnya. Kenapa kok lukisan juga nggak boleh ada di sini, lihat yang bukan-bukan gitu. Kenapa orang ini pakaiannya kayak begitu gitu dan seterusnya. Dia nggak ada akses untuk lihat heavenly kingdom, itu nggak ada akses, simply nggak ada akses. Sekali lagi ya, berarti perlu kelahiran baru, perlu Injil. Nah tentu saya bukan mengatakan bahwa orang yang lahir baru itu yang dilihat cuma realita rohani terus dia nggak peduli sama sekali sama genteng bocor dan kursi rusak dan cat yang sudah mengelupas. Ya tentu itu juga perlu diurus ya, bukan itu poinnya. Tapi kita perlu untuk melihat spiritual realm itu di dalam ibadah, karena yang lahir baru itu melihat kingdom of God. Yang ini nggak bisa improve dengan strategi apa gitu. Nggak bisa sih. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kita nggak bisa masuk ke sana kecuali Roh Kudus yang melahir barukan. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat ini ya, Mazmur 29 deh. Ini salah satu Mazmur yang sering dikutip di dalam tradisi Reform. Saya mendengar pertama kali dari Richard Pratt ya. Dia mengangkat mengangkat ayat ini untuk menekankan konsep heavenly worship ini. Coba kita buka Psalm 29 ya, 29. Saya baca ya, bahasa Inggris. Ascribe to the Lord, O heavenly beings. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due to His name. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Kalau mau highlight yang ayat pertama itu ya, ascribe to the Lord, O heavenly beings. Di situ pemazmur atau David itu dia berbicara kepada siapa? Kepada siapa? Bukan dong. Ascribe to the Lord kok. Justru kembalikan kepada Tuhan kan ya. Tapi yang disapa itu siapa di situ? Tuhan. Bukan Tuhan sudah, bukan. Heavenly beings ya toh ya. Ascribe to the Lord, oh heavenly beings, gitu kan ya. Berarti yang disapa ini heavenly beings gitu. Jadi Daud ini bicara kepada siapa? Kepada heavenly beings gitu. Heavenly beings itu siapa? Bukan Tuhan ya saya. Tuhan itu yang dikembalikanlah kepada Tuhan. Nah kalau Tuhan suruh menghadap kepada Tuhan lah ya lucu saya. Kembalikanlah kemuliaanmu kepada Aku. Ya agak lucu saya kalimat itu kan ya. Nah kembali. Ascribe to the Lord, oh heavenly beings. Heavenly beings, ya Tuhan juga termasuk heavenly being, benar juga sih ya. Tapi yang dimaksud di sini itu adalah para malaikat dan orang-orang kudus yang sudah ada di sorga, yang sudah mati sebelum Daud, itu heavenly beings. So Daud ini bicara kepada heavenly beings. Tentu di dalam waktu kita kebaktian kita juga mengajak orang-orang yang hadir di ruangan ibadah kita juga termasuk ya. Tapi worshipnya dia itu transcendental sih, bukan cuma di orchard gitu, bukan. David sih pasti gak di orchard memang sih ya. Tapi dia itu bukan cuma di Yerusalem gitu kebaktiannya, dia itu kebaktiannya itu di atas, makanya dia bisa bicara kepada those heavenly beings karena dia sendiri ada di sana. Ada persekutuan, itu istilah communion of the saints ya cuy. Itu pengertian ini ya, yang kita ucapkan di dalam pengakuan iman rasuli setiap minggu ya. Kita kan menghayati berbeda dengan let's say gereja Roma Katolik ya. Gereja Roma Katolik communion of the saints, persekutuan orang kudus, different ini pengertiannya. Tapi untuk kita ya cuy, orang Protestan ya, communion of the saints itu for sure itu terjadi di dalam ibadah. Waktu saudara beribadah itu ada communion of the saints. Kita nggak beribadah sendiri,
Kita beribadah dengan semua orang pilihan di sepanjang segala zaman dan segala tempat ya. Waktunya memang bisa berbeda-beda, tapi for sure kita connected dengan sorga ya. Makanya di sini Daud itu berbicara kepada para penghuni sorga. Ada persekutuan melihat wajah Kristus, persekutuan untuk memuliakan Kristus, perjumpaan dengan Allah Tritunggal. So, beberapa aspek ya. Kalau sudah baca di dalam Revelation 4, dan saya masuk ke poin berikutnya ya. Nanti kalau sudah ada pertanyaan silakan ini apa, ya kita ada waktu nanti. Beberapa aspek ya di dalam ibadah. Aspek ibadah itu banyak sebetulnya, tapi saya mau konsentrasi ke dua ini aja ya, fokus ke dua ini saja. Sebetulnya bisa lebih banyak daripada itu, tapi ini dua yang let's say harus ada dan mungkin let's say paling mewakili. Coba kita baca di Revelation 4 ya, Revelation 4. Kan kita bicara tentang kehadiran Tuhan secara khusus ya. Revelation 4. Khususnya di dalam ayat yang kelima, sudah bisa baca keseluruhan perikop sih ya. Itu kan bicara tentang the throne of God. Lalu kemudian dari throne of God itu ditulis di ayat kelima, from the throne came flashes of lightning and rumblings and peals of thunder, and before the throne were burning 7 torches of fire, which are the 7 spirits of God. And before the throne there was as it were a sea of glass like crystal. Mungkin kita jangan tertarik sama kristal yang dulu gitu, tapi yang ayat 5-nya dulu ya, itu menurut saudara gambarannya bagaimana gitu. Ini kan gambaran heaven ya gitu ya. Kalau saudara boleh menggambarkan itu apa gitu ya, 1-2 kata gitu. Flashes of lightning, rumblings, peals of thunder. Dahsyat. Iya, dahsyat. Oke, dahsyat. Lalu apa lagi? Megah. Apa? Megah. Megah. Oke, iya megah. Terus Luar biasa. luar biasa. Bagaimana kabar saudara? Luar biasa. Setiap hari harus luar biasa, karena kalau biasa saya ada isu kayaknya. Good. Tapi luar biasa. Oke, iya, good, luar biasa. Memang luar biasa sih, nggak setiap hari ya kita kayak gini. Saudara lihat ya di dalam gambaran ini kan perjanjian baru, dan ini kan eschatological vision gitu ya. Gambarannya itu unpleasant gitu, terrible lah gitu, maksudnya terrible gambarannya ya, bukan sweet gitu maksudnya. Nah ini loh kita langsung apply aja di sini, aplikasi gitu. Ibadah saudara dan saya itu terrible kan? Coba saudara jawab. Ibadah saudara hari Minggu itu ada terrified, ada being terrified kan? Ini kan flash of lightning ini bukan terus kemudian Tuhan main-main lightning begini. Ayo siapa mau balik ke saya? Bukan itu ya, saya pasti bukan itulah. Ini bukan flash of lightning dalam pengertian lucu-lucuan begitu, bukan. Ini bukan visi Pokemon, ini bukan Pikachu Pokemon dan sebagainya, bukan. Ini sesuatu yang menakutkan actually, dan ini wahyu loh. Maksudnya ini saudara nggak bisa itu perjanjian lama suka kayak gitu, tapi God of Love of perjanjian baru gitu misalnya, bukan. Ini perjanjian baru. Bukan perjanjian lama lagi, yang ngomong perjanjian lama yang model menakutkan. Perjanjian baru love itu kan bidat Marcion ya, actually bukan Kristen gitu. So, poin yang kita mau katakan gambaran ini loh saya, holiness of God ya, holiness of God. Itu kalau bagian ini nggak ada saya, ibadah kita itu dilucuti dari sesuatu yang sangat penting gitu ya. Lalu Tuhan itu jadi kayak seperti old grandfather yang selalu maklum dan memberikan permen kepada cucu-cucunya gitu ya. Itu gambaran Tuhan yang luar biasa ngawur ya, itu nggak ada di Alkitab itu gambaran itu. Gambaran Tuhan yang lunak dan ompong kayak begitu ya, itu borderline penghujatan actually gitu. Dan gambaran kayak begini ya, bisa hadir di dalam gereja itu nggak ngerti ya dari mana ya itu pengajaran itu. Tuhan yang humanistically correct, humanistically correct, yang takut menyinggung perasaannya manusia.
Sampai pemimpin-pemimpin gerejanya pun juga ikut takut juga menyinggung perasaan manusia. Ini gambaran dari mana ya saya Tuhan kayak begini nih? Gak cocok dengan visi wahyu gitu. Saudara, kalau kita nggak mengerti ini ya, apa keseriusan ini ya, perjumpaan dengan Allah, kalau di dalam perjanjian lama khususnya ya, itu jangankan Allah, ketemu malaikat utusan Allah aja pingsan, mau mati itu, ketemu Allah sudah pasti mati saya, pasti mati gitu. Ada nggak ya ini apa penghayatan ini ya, maksudnya di dalam gereja kontemporer sekarang gitu, sekarang, karena kita kan nggak bisa rubah ya ayat-ayat ini. Atau kalau saudara masih kurang yakin, kita baca ayat yang terkenal itu yaitu Yesaya 6 ya, Yesaya 6 itu jelas sekali gambarannya. Yesaya 6 yang terakhir itu, yang ayat yang terkenal, maaf, ayat yang terkenal itu ya. Kita kalau di apa ini namanya sih, kebaktian kan ada lagu Holy 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 ya, betul ya. Kalau saudara baca di Yesaya 6 ya, itu yang nyanyi Holy 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 itu bukan manusia ya, sebetulnya itu. Saya bukan berarti terus kemudian mulai minggu depan jangan nyanyi lagu itu lagi, itu bukan. Cuma kita baca aslinya, manusia itu gak even layak so, itu nyanyi lagu itu gitu. Yang menyanyi ini adalah para malaikat sebetulnya itu. Yang menyatakan visi kekudusan Allah itu para malaikat. Dan manusia yang diundang untuk melihat visi ini itu Yesaya di sini ya. Dia itu jelas sekali waktu dia mendapat penglihatan ini ya. Dia bilang dalam ayat kelima, "Woe is me, for I am lost. For I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts." Celaka saya binasa. I am lost, I am a man of unclean lips. Ini loh saya, ini ibadah gitu maksudnya. Ini ibadah berjumpa dengan bukan Tuhan yang ompong, Tuhan yang palsu itu, yang humanistically correct gitu ya, ketakutan kalau menyinggung perasaan manusia gitu ya. Kayak Tuhan yang ketakutan kehilangan jemaat atau whatever gitu ya. Tuhan palsu itu bukan. Ini Tuhan yang asli. Yesaya itu ketakutan menghadap Tuhan. Dia tahu dia berdosa, dia najis, dan bukan cuma dia yang najis, dia juga tinggal di bangsa yang juga najis seperti dia. Dan perjumpaan dengan Tuhan ini berarti kematian. Bukan cuma bagian ini saya, Musa juga sangat mengerti bagian ini. Orang-orang di dalam perjanjian lama itu mengerti. Kenapa visi ini penting saya? Ya karena ini, kalau bagian ini gagal saya, bagian ini gak ada ya. Dan gak usah bicara tentang love of God, mercy of God. Itu pasti bukan love and mercy yang di dalam Alkitab. Itu some other mercy yang lain gitu. Sesuatu yang lain yang bukan di dalam Alkitab. Karena bagian pertamanya sudah luput gitu. Yesaya kan seperti sudah tahu pada akhirnya dia diampuni itu kan. Tapi the more pengampunan itu sangat dalam karena dia tahu dia binasa. Saudara kalau membaca dalam cerita revival ya, itu revival kebangunan rohani yang dibangunkan Tuhan itu sederhana sekali, sederhana. Ya dua ini, holiness of God ya, dan satu lagi itu love of God. Tapi love of God gak pernah tanpa holiness of God, gak pernah saya gak pernah gitu. Karena waktu bagian holiness of God-nya gak ada ya, itu terrifying aspeknya itu gak ada. Ya sudah, itu secular love namanya gitu. Itu namanya humanistic love gitu. Dan gereja kalau humanistic love ya sudah lah, saya nggak, dia boleh nggak ada lah itu gereja gitu. Untuk apa gereja humanistic love itu bisa dapat di mana-mana, orang even dapat di Gelang kali juga bisa itu humanistic love gitu, nggak perlu ada gereja, nggak terlalu beda soalnya sama Gelang. Jadi apa saya ya ini pengertian tentang Allah yang Maha Kudus ya, yang membawa kepada berdosaan ya. Begitu tadi saya kutip revival ya, revival. Kalau gereja kita di revive ya, gereja kita di revive itu kita semakin ada perasaan keberdosaan. Itu yang truly revive itu. Sudah bisa pikirkan sebaliknya, sebaliknya itu. Sebaliknya itu yang nggak di revive ya, yang Tuhan mungkin sudah nggak terlalu jelas lagi kehadirannya di sana. Itu gereja yang makin lama makin self righteous. Itu gereja yang mungkin Tuhan sudah nggak terlalu ada di sana. Karena kalau Tuhan hadir, itu dia hadir dan menimbulkan perasaan ketidaklayaan. Itu sudah pasti karena kita bukan Tuhan. Dan kita ini gak sinless. Kita ini bukan orang yang tidak berdosa. Saudara dan saya ini berdosa. Perjumpaan dengan terang itu akan membawa visi kekotoran dan kenajisan persis seperti yang dialami oleh Yesaya. Nah hopefully itu terjadi setiap minggu ya seharusnya gitu.
Tuh kita memang ya kita mau sih kalau bisa setiap minggu ada revival, but perhaps ini nggak tentu seperti itu ya. Revival itu susah ya, bicara revival itu bentangannya ya. Bisa antara ada revival dicatat mungkin lasting sampai 100 tahun gitu ya. Ada revival itu as short as 2 minggu ya, 2 minggu atau mungkin berapa hari gitu. Itu 2 minggu sampai 100 tahun, itu range-nya besar sekali ya gitu. Di dalam kedaulatan Tuhan sih yang pasti. Tapi sekali lagi ya saya, kalau saudara nggak menjumpai Tuhan di dalam perjumpaan yang terrifying kayak begini ya, semua perjumpaan yang lain itu gak ada poinnya saya, gak ada gunanya gitu. Pelayan ibadah ya saya, kita hamba Tuhan sudah pasti gitu, hamba Tuhan sudah pasti. Tapi ini termasuk liturgos, worship leader, song leader, pemain musik dan core dan semuanya gitu ya. Sudah kita berkumpul waktu kita melayani itu ada kehadiran Tuhan yang menakutkan, bukan kita yang menakutkan, bukan ya, tapi kehadiran Tuhan yang menakutkan. Tapi kadang-kadang saya perhatikan even di gereja sendiri ada liturgos yang nggak jelas, dia pikir dia mau cairin suasana ya. Saya pernah hadir ini ngomong ini saya, nggak apa-apa sih ini ngomong kelemahan ya. Kita semua gereja ada kelemahan. Liturgos saya bilang, saudara silakan ini ya, lihatlah kanan kirimu ya, tanyalah apa kabarnya. Kalau perlu saudara tanya nomor teleponnya dan sebagainya. Sebentar, ini nggak bener dia gini. Nah kalau saya itu waktu arisan saudara oke kayak gitu. Ini kebaktian gitu. Kebaktian saudara bukan ngobrol-ngobrol begitu, bukan. Apa kabarmu gitu. Ada tempat tuh greeting, salam kudus. Itu betul, itu ada dasar Alkitabnya. Tapi kalau tanya nomor telepon apa kabarmu, kemarin makan rawon pedes atau enggak, apa ini? Apa urusannya ini sama ibadah gitu maksudnya? Saya koreksi waktu saya naik, saya langsung koreksi, saya koreksi karena ini losing transcendental aspek di sini gitu. Kadang-kadang kita mau ini ya, saya mau mau cair, mau ada suasana persekutuan dan sebagainya, at the expense of kehadirannya Tuhan loh. At the expense of aspek terrifying itu jadi lunak, langsung ompong ibadahnya saya. Sekali lagi ya saya, kalau saudara mau dapat itu, badminton bareng aja. Saudara ngerujak bareng, makan sama-sama bisa ada itu. Ibadah itu lebih daripada makan rujak bareng saya. Definitely lebih daripada itu gitu. Makan rujak bareng nggak harus ada kehadiran Tuhan yang tanda kutip mengganggu kayak begini, nggak harus ini. Tapi kalau di dalam ibadah ya sudah baca saja itu Revelation, mau perjanjian lama, mau perjanjian baru. Petrus waktu berjumpa dengan Tuhan ya, itu dia ditolong loh, dia ditolong loh, bukan Tuhan murka loh, dia ditolong kan ya. Setelah Petrus mengalami pertolongan Tuhan, reaksinya dia apa gitu? Give me high five gitu ya, let me hug you. Bukan itu. Reaksinya Petrus adalah, Tuhan pergilah daripadaku, aku ini orang berdosa. Itu reaksinya Petrus ya. Bukan rangkul-rangkulan, bukan. Langsung dia sadar bahwa ini lain, ini ada kehadiran yang menakutkan. Nah orang Farisi itu sebetulnya juga nggak nyaman sih dengan kehadiran Yesus ya. Tapi mereka reaksinya bukan menyembah, tersungkur, minta ampun seperti bukan. Mereka mau membunuh Yesus gitu. Sama sebetulnya. Kalau Yesus hadir, kalau Tuhan hadir, dia itu akan hadir dengan this terrifying aspek. Kecuali dia Yesus yang palsu, kecuali dia bukan Yesus gitu. Yesus yang lunak, Yesus yang ompong, certainly itu bukan Yesus yang dalam Alkitab. Sudah baca lagi ya ini Revelation 4 ya. Kita kan gereja reformatoris ya, gereja Presbyterian, gereja Reform gitu. Notably kita kan dipengaruhi oleh para reformator seperti Zwingli, Luther, Calvin ya. Apa yang jadi persoalan sih di dalam gereja Injili, gereja reformatoris ya, seperti gereja kita ini ya. Luther itu bergumul dengan Tuhan yang kudus dan Tuhan yang murka gitu. Terus kemudian dia itu mendapati bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang gracious ya. Saudara dan saya terlahir di dalam gereja yang sudah memberitakan Tuhan yang gracious and love. Pergumulan Luther dengan seluruh zaman abad pertengahan ya, yang dia dibebani itu missing saya, nggak ada gitu. Kan baca poin ini gitu. Luther itu bisa appreciate the love of God karena dia tahu Tuhan itu maha kudus dan dia itu nggak toleransi dosa, dia ketakutan. Lalu akhirnya dia bisa appreciate how deep ya, the mercy and love of God di dalam kehidupannya, precisely karena dia sangat mengerti Tuhan itu maha kudus. And yet kita punya generasi ini ya, lost, nggak ada pengertian tentang Tuhan yang maha kudus.
langsung dari sekolah minggu diajarin dengan Yesus mengasihi kita, Yesus cinta segala bangsa. Saya tanya ya, Yesus kudus di mana lagunya? Tentang kekudusan Allah itu di mana lagunya? Gambaran lunak ya, saya masuk dengan spoiled Christianity model kayak gini ya. Alangkah repotnya balik lagi ke holiness of God. Saudara mengerti ya yang saya ngomongin? Anak yang sudah kandung dimanja, lalu saudara mau bicara disiplin gitu, ya good luck to you lah gitu. Saudara sudah ngomongin cinta, toleransi, dan sebagainya, terus kemudian baru, tapi di dalam hidup itu juga perlu ada disiplin ya, good luck lah, silakan ya, semoga Anda beruntung. Susah luar biasa loh saya. Karena apa? Ya karena terbalik mulainya. Orang bisa menghargai itu ya, Allah yang penuh dengan cinta kasih kalau dia tahu Allah itu adalah Allah yang Maha Kudus. Dan ini bukan teror saya, bukan, maksudnya bukan agama, karena dua-dua di dalam Alkitab itu bicarakan dua-dua ya. Kita teruskan ya. Terrifying vision of heaven tadi kita sudah bilang ya. Nih, saya 6 ayat 67 baru bicara tentang pengampunan. Nah ini bicara the depth of divine grace and mercy. Yesaya kan diampuni, kita sudah baca sendiri ya 6 ayat 7 ya, karena keterbatasan waktu. Tapi the more kita mengerti kedalaman itu ya, karena ada vision of God's holiness, dia tahu dia diampuni. Jadi berbanding lurus ya saya di sini ya. The more kita mengerti Tuhan itu Tuhan Maha Kudus, the more kita mengerti bahwa Tuhan itu penuh dengan cinta kasih. Tapi kalau ada konsep cinta kasih yang nggak ada kekudusan Allah, yang nggak ada kekudusan ilahinya, ya, itu bukan nggak lengkap saya. Itu bukan nggak lengkap. Itu salah saya. Itu bukan God's grace itu, bukan. Sekali lagi ya saya, karena God's grace and mercy, God's love itu nggak pernah tanpa holiness, nggak pernah saya, nggak pernah. Memang holiness bukan love, love bukan holiness, itu dua atribut yang berbeda, betul. Tapi God's love itu never without holiness, and holiness never without love. Dua ini loh saya. So kalau ada konsep semacam divine love yang nggak pernah ada holiness ya, itu bukan God's love saya, itu proyeksinya manusia tentang divine love yang dia pikir-pikir sendiri, yang dia pikir-pikir sendiri sebetulnya. Penyembahan berhala itu sebetulnya saya, penyembahan berhala. Karena bukan Tuhan yang asli, dan itu bukan cinta yang asli juga, bukan. Cinta yang murahan. Akhirnya kekristenan juga jadi kekristenan murahan, cheap grace, antinomianisme, ya, bidat itu, ajaran bidat. Aplikasinya banyak sekali saudara ya. Gereja yang takut menegur dosa misalnya, gereja yang harus memuji-muji jemaatnya, ya ini dia gitu. Gak ada ini sih, gak ada konsep love of God yang benar sebetulnya di dalamnya. So, jadi ini ya, vision of God's holiness and love ya. Without this vision, ini nggak lengkap lah ya daftarnya. Kalau nggak ada visi ini, tadi saya sudah sebut sih, antisipasi beberapa hal ya. Kekristenan akan cuma jadi ritual-ritual custom, adat istiadat ya, religious custom. Saudara datang ke gereja setiap minggu, ya iyalah saya Kristen, kan negara kita kan negara bukan negara ateis. Sila pertama negara kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Lah saya kan orang Indonesia religius dong, masa ateis, malu-maluin negara aja. Jadi kita ke gereja, cultivated somehow ya, ini orang Kristen yang beradab ya, bukan yang nggak percaya gitu. Tapi nggak lebih sejauh itu sih, nggak lebih sejauh ya religious custom, ritual gitu. Makanya setiap kali kebaktian itu terasa berat gitu, terasa menjalankan tugas. Kalau boleh sih sebetulnya nggak kebaktian, tapi apa boleh buat. Saya tadi diomongin orang ya, orang tua saya suruh saya kebaktian, tapi terus terang saja sih, nggak ada perjumpaan apa-apa, nggak ada yang saya nikmati juga saya di sana. Kasihan bener sih saya hidup kayak begini gitu. Ibadah kok menjadi perbudakan itu. Kalau di dalam Exodus itu ibadah itu lepas dari Mesir itu loh saya, itu ibadah namanya. Di Mesir itu nggak bisa ibadah, itu bondage. Lalu dibebaskan keluar supaya bisa bebas. Kebebasannya itu apa saya? Bebas to worship God. Sekarang orang modern lihat worship itu sebagai satu bondage yang bener lah gitu. Hidup kudus itu bondage gitu maksudnya. Hidup berdosa itu yang bebas.
kebaktian itu torture gitu maksudnya. Terus kemudian nggak usah kebaktian, itu namanya freedom. Ada satu teolog siapa ya, A.W. Tozer kalau nggak salah, dia bilang kalau kita nggak bisa kerasan ya, kita dengan kebaktian ya, dan kita ini nggak ready loh untuk heaven itu. Kalau saudara nggak bisa menikmati ibadah pada hari Minggu, dan lu pikir lu di sorga mau ngapain ya gitu. Dan kalau lu nggak kerasan di sorga, pilihannya cuma ada satu lagi. Bukan ada 17 ya, bukan. Cuma ada satu pilihan yang lain. Ya mungkin lu lebih cocok di sana. Karena worshiping is torturing for you gitu. Orang di sorga itu worshiping loh. Tapi mereka nggak torture sih, enggak. Mereka enjoy gitu. Lu nggak bisa enjoy. That's your problem berarti gitu. Your problem yang nggak cocok dengan ibadah gitu. Bukan ibadah yang akan nyocokin ke lu ya. Dengan jenis musiknya, dengan jenis khotbahnya, dengan cara penyambutannya. Enggak, lu yang sinkron ke sana, bukan heaven yang suruh sinkron ke lu ya. Yang bener lu siapa emangnya? So, sekali lagi ya saya, kalau nggak ada ini ya Pak, saya bukan berarti perfeksionisme. Tentu ya, ada saat namanya kita orang berdosa ya. Ada saat-saat kita beribadah itu terasa berat, menyangkal diri ya. Terus terang saja kalau pendeta ditelepon jam 3 malam, Pak sekarang mesti besuk. Ya bukan haleluya ya. Ini aduh kenapa jam 3 gini sih ngomongnya. Tadi ya sudah datang. Itu namanya menyangkal diri gitu ya. Dan kita orang berdosa ada penyangkalan diri ya. Pasti gitu. Tapi kalau saudara setiap minggu menyangkal diri terus kayak pikul soalnya berat banget gitu. Ini masalah. So, ini mungkin orang yang belum lahir baru sebetulnya gitu. Orang yang belum lahir baru, dia nggak kenal Kristus sebetulnya gitu, nggak kenal siapa itu Yesus. Yesus yang asli itu bilang kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau saudara nggak bisa bilang kuk yang enak dan bebannya ringan, ada yang salah dengan Yesusmu pasti gitu. Itu bukan Yesus yang ngomong kalimat itu, berarti Yesus yang lain. Ini different Jesus berarti gitu. Karena Yesus yang asli itu kuk yang enak dan bebannya ringan. Jangan dirubah jadi berat soalnya. Agama itu paling seneng ya menciptakan beban berat itu. Karena apa sih? Karena ini modal bisa sombong, modal bisa melayani sin of pride ya. Saya ini berat loh, saya ini berkorban, saya ini berbuat banyak untuk gereja. Ya bisa sombong maksudnya gitu. Kalau dibilang ringan, ya ini pekerjaan Tuhan gak seneng ya. Karena apa? Ya karena gak ada modal untuk sombong ya. Manusia kan gak suka doksologi ya. Sukanya itu bicara tentang dirinya sendiri. Ya memang begini. Sekali lagi aja ya, kalau nggak ada visi ini ya, cuma jadi religious custom, ritual ya. Dan kasihan sekali ya orang-orang kayak begini. Kepinginnya sebetulnya ke pantai, tapi dia dipaksa harus datang ke gereja gitu. Kayak gereja juga perlu dia aja gitu. Atau model lain ya moralism ya, moralism itu ya bisa termasuk self therapy ya, self improvement itu, wejangan-wejangan. Saudara mengkhotbahkan Injil ya, mengkhotbahkan Kristus ya, mengkhotbahkan firman Tuhan itu betul-betul minoritas ya, minoritas ya. Saudara kalau mengikut Yesus yang asli itu mesti siap-siap jalannya itu sempit dan minoritas ya, yang ikut. Alkitab yang bilang ya, banyak orang yang dipanggil sedikit yang dipilih. Sedikit itu betul-betul sedikit ya, sedikit. Aduh ini jangan disalah mengerti dengan apa ya, pelayanan yang gak berkembang, sudah nggak terlalu influential, pakai firman Tuhan lagi gitu misalnya, gagal jadi orang terkenal, mainnya pakai firman Tuhan. Bukan ya, saya beres lah dari pokok, nggak ada urusan sama itu. Tapi sudah perhatiin ya, itu yang viewernya banyak ya, bukan iri ya, saya bukan. Yang viewernya banyak ya, sudah dengerin deh khotbahnya gitu ya. Saudara-saudara, kita kalau sudah besar ya, jangan terus mengharapkan orang tua mendukung kita dengan uang ya, mesti belajar berdikari gitu. Gak salah sih saya ajaran itu gitu kan ya, tapi itu gak uniquely Kristen gak sih saya? Kalau kita besar mesti bisa balas budi orang tua gitu ya. Buddhisme bisa mengajarkan itu juga sih. Even ateisme saya, even gitu. Gak perlu Kristen saya, gak perlu Yesus di sana itu. Untuk apa Yesus kok ajaran cuma kayak gini top? Itu maksudnya. Saudara kalau utang tuh jangan nggak bayar. Ya iyalah. Ya ampun ya kayak gini. Terus khotbah isinya itu khotbah isinya itu. Good morning, good evening, how are you dan sebagainya. Come on lah.
Ya inilah saya, ini sedih loh saya ngomong kayak begini ketawa ya sambil ada air mata juga sebetulnya. Sedih loh sebetulnya itu. Kekristenan kok ini ya isinya gitu. Gak ada uniqueness di dalamnya, gak ada. Dan ini rame saya yang denger kayak gini ya. Rame itu bikin sedih lagi kenapa? Bukan kok saya sepi dia rame, bukan ya saya. Bukan. Tapi ini berarti apa saya? The state of Christianity itu ya di sini berarti gitu. Dan orang itu bilang wow gitu ya. Wow gitu, bilang wow. Lu bilang wow untuk ajaran kayak begini, come on lah, aduh. Kekristenan itu jauh lebih menarik daripada ini ya, jauh lebih menarik, jauh lebih dalam dan jauh lebih kaya gitu. And yet kita konten dengan ajaran moralisme kayak gini gitu. Ya, kalau nggak ada perjumpaan dengan Tuhan ya begini saya, akhirnya direduksi menjadi pengajaran-pengajaran self-help ya, therapeutic Christianity gitu. Bukan nggak ada tempatnya, ya ada tempatnya, tapi saya cuma bilang ya kayaknya Alkitab kita lebih dalam deh daripada itu gitu. Karena itu saya bisa mikir-mikir sendiri, nggak usah Alkitab. Ya sedikit mirip dengan ini yaitu motivational speech ya. Orang-orang memang ya kita ini sih hidup di dalam zaman banyak orang disappointed, kecewa, sakit hati, broken hearted, nggak bisa move on dan sedikit-sedikit bilang toxic lah dan sebagainya gitu kan ya. Akhirnya kekristenan ya direduksi, diturunkan, dicairkan, didilute sampai ke kalimat-kalimat motivasi gitu. Ya, saudara baca deh ini apa itu kalimat-kalimatnya Yesus itu. Kalimat-kalimatnya Yesus. Ada tentu kalimat-kalimat penghiburannya. Tapi saudara baca kalimatnya dia kepada Petrus, kalimat kepada Yohanes, kalimat kepada even Judas, kalimat kepada orang-orang Farisi. Coba saudara renungkan lagi, benar gak ya Yesus itu apa? Kalimatnya itu sebatas kalimat-kalimat motivasi belaka. Tak apa-apa Petrus, namanya orang ya gitu, pasti ada pernah keplesetnya gitu. Mana sih? Iblis berusaha untuk menampik kamu, tapi aku mendoakan. Itu kalimat Yesus itu, iblis ya. Serius sekali ya saya. Di bagian lain waktu Petrus bilang sekali-sekali penderitaan itu nggak akan menimpa engkau. Hanyalah engkau iblis, kamu nggak pikir apa yang dipikirkan oleh Allah. Yesus nggak bilang kalimat like jangan gitu, kalau sudah harus menderita ya menderita, orang mesti ada kekuatan ya kalau ngomong. Apa sih kalimat itu? Kepada orang-orang Yahudi ya, yang merasa dirinya merdeka padahal mereka diperbudak oleh dosa, merasa Abraham adalah bapaknya. Yesus bilang sebetulnya bapamu itu iblis. Itu kalimat Yesus ya, itu jauh sekali daripada kalimat motivasional. Motivasional apa sih kalimat kayak begitu? Saudara baca di dalam Perjanjian Lama bagaimana Tuhan menterapi Ayub yang menderita penderitaan yang luar biasa kayak begitu ya. Lalu Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan? Dia bicara ini, saya menciptakan ini. Kamu di mana waktu itu? Maksudnya, lu pikir lu penting gitu ya maksudnya. Ini kalimat motivasi apa sih kayak begini nih? Tapi itu justru yang mengeluarkan Ayub daripada self-centeredness ya kan ya. Jauh sekali sudah daripada kalimat motivasi, luar biasa jauh gitu. Kalimat motivasi itu sugar coated deh, tapi bikin orang diabetes rohani. Bener loh. Iya, manis dengernya enak gitu, tapi satu persatu binasa akhirnya gitu. Karena nggak ada teguran gitu. Enggak, kamu oke kok, kamu makan ini ya, itu sudah boleh makan apa saja gitu. Sudah boleh makan apa saja. Ya memang sudah nggak ada harapan sih. Tapi kalau Tuhan yang asli ya kita itu ya melihat di dalam Alkitab gambarannya dua ini saja ya, God's holiness and God's love, God's mercy, God's grace, God's holiness. Saya bukan bilang Allah murka ya, saya pernah ada sedikit argumentasi ya dengan satu rekan perdebatkan apakah murka itu termasuk atribut Allah. Saya percaya murka itu bukan atribut Allah. Atribut Allah itu slow to anger, itu jelas sekali ya di dalam Keluaran. God is slow to anger. Bukan God is at the same time love and angry gitu. Tidak ada saya itu kayak di dalam Alkitab. Tuhan itu nggak pernah angry, nggak pernah dikatakan atributnya angry. Tapi Tuhan bukan nggak bisa angry, bukan. Dia tentu bisa murka. Tuhan itu bisa murka, tapi dia lambat untuk murka. Dan pertanyaannya kenapa dia bisa murka?
Karena dia kudus. So kudus itu adalah atributnya, bukan murka. Tuhan itu murka, itu dia bisa murka karena dia itu kudus. Sama juga kita nggak bisa mengatakan God is hatred, nggak bisa kan ya. Ini saudara baca di dalam Westminster Confession of Faith, itu waktu membicarakan atribut, ya, atribut Allah ada muncul istilah dia membenci dosa gitu ya. Itu betul kan ya. Terus kita jadi mengatakan, oh ternyata God bukan cuma loving tapi juga hatred. Bukan ya. Itu hatred of sin itu ya, itu adalah atribut turunan sebetulnya gitu, nggak bisa dibilang atribut pokok. Atribut pokoknya itu adalah kekudusan. Dia itu hating sin karena dia kudus, bukan karena dia itu atributnya secara esensial dirinya itu full of hatred. Bukan, bukan. God is not full of hatred. Dia itu love. Dia itu adalah cinta, kasih ya. Tapi karena dia kudus maka dia bisa membenci juga. Itu ada holy hatred di situ gitu. So, renungkan ini ya, God's holiness, God's love ya. Jangan dicairkan ya, jangan mencairkan gereja, ibadah jadi compassionate ala humanisme gitu, nggak menolong ya. Nanti saudara kerepotan loh, kerepotan dengan orang-orang yang gampang sekali tersinggung ya. Nggak disapa sedikit tersinggung, hari ini kurang cair, tersinggung gitu ya. Hari ini kurang hangat, tersinggung dan sebagainya. Aduh, ngurusin orang-orang tersinggung saya. Kita ini nyembah Tuhan atau nyembah perasaannya orang yang gampang tersinggung ya sebetulnya gitu. Siapa yang kita sembah ini sebetulnya? Akhirnya jemaat juga nggak bertumbuh ya. Karena apa? Ya karena disembah perasaannya. Kita bicara obstruction ya, obstructions, hindrances, obstacles. Yang pertama tadi kita bilang kan, kalau Tuhan itu hadir ya, dia itu akan membawa kepada perasaan ketidaklayan, keberdosaan. Itu pekerjaan Roh Kudus ya. Kita nggak bisa ciptakan sendiri, nggak bisa. Ini bukan sesuatu yang saudara menghipnotisasi diri apa ya, rasa berdosa. Nah, kalau Roh Kudus nggak bekerja, dia nggak bekerja gitu. Maka kita mesti bergantung kepada Roh Kudus, bukan kepada permainan psikologis ya. Psikologis pakai lampu lah, pakai lagu lah, pakai kalimat-kalimat yang diserak-serakin whatever gitu, itu nggak menolong sama sekali gitu. Tapi kalau Roh Kudus hadir ya dia hadir gitu. Yang kita perlu itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Lawan katanya seperti tadi kita bilang ya, kalau itu nggak terjadi, kalau Tuhan itu nggak hadir, kalau Tuhan nggak suka hadir ya, itu self righteousness ya, self righteousness. Orang yang merasa benar sendiri dan disertai dengan ini adalah menghina orang lain. Menghina, suka sekali ya, saya merendahkan orang lain. Saudara perhatikan ya, itu kadang ya kita itu merendahkan orang lain, termasuk gosipin orang lain, membicarakan keburukannya. Mungkin bukan betul-betul menghancurkan dia, tapi apa sih? Karena dengan itu saya bisa menaikkan derajat saya gitu. Menaikkan derajat harus hancurin orang lain dulu gitu. Kenapa ya saya? Mau bilang kalau saya ini unik, saya ini hebat, saya berhasil at the expense of kehancuran orang lain. Seperti kalau kayak orang lain nggak hancur, jadi saya kayak kurang terangkat gitu ya. Ya ini namanya sosial darwinisme saya. Hidup yang penuh dengan kompetisi. Ngakunya gereja Injili, terus bikin seminar anti evolusi, tapi menghidupi narasi evolusi yang bener lah saya. Kekristenan skizofrenik ya benar-benar loh, skizofrenik ini benar-benar. Gereja Injili menentang evolusi, tapi yang dihidupi adalah spirit evolusi. Kan aneh sekali ya, aneh sekali loh kayak gini nih. Coba sudah baca di dalam Lukas 18 ya, Lukas 18. Cerita yang terkenal itu ya, kita membaca dari ayat 11 dan seterusnya. He also told this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and treated others with contempt. Treated others with contempt. Two men went up into the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee, standing by himself, prayed thus: God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week, I give tithes of all that I get. But the tax collector, standing far off, would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house
justified. Yang terakhir maksudnya, rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Lalu kita bisa ini sih menggali bagian ini sederhana ini beberapa poin saja ya, bisa jadi khotbah juga sih. Perhatikan ya, ini orang Farisi ini kan ceritanya kan dia berdoa gitu kan ya, tapi dia itu nggak sedang bicara kepada Tuhan sebetulnya, dia itu sedang bicara kepada tax collector ini dan kepada dirinya. Hidup ini bukan tentang relasi dia dengan Tuhan ya, bukan dengan bagaimana dia di hadapan Tuhan, tapi bagaimana dia membandingkan diri dengan yang lain. Ada ritual doanya sih ya, tapi nggak betul-betul kesana gitu. Karena kalau dia betul-betul encounter Tuhan ya, dia nggak akan bisa ngomong kalimat kayak begini loh ya. Dan saudara perhatikan ya, kalimatnya itu disertai dengan kalimat I thank you God gitu. Bukan nggak ada ritual doxologinya loh ya, bukan nggak ada ritual sola gratianya. Oh ada saya ada gitu. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Tapi basically yang diomong itu apa sih? Ya dirinya dia gitu, pencapaiannya dia sebetulnya yang diomong. The real main course-nya itu sebetulnya itu doxologi, theology of grace dan sebagainya. Itu footnote yang nggak jelas gitu, maksudnya yang hampir nggak kelihatan sebetulnya di dalamnya gitu. Dia lebih tertarik bicara kelebihannya dibanding tax collector ini. Dan mind you ya, perbandingannya mungkin nggak salah loh sudah. Yang celaka kan ini ya, bener gak dia moralnya lebih tinggi? Kayaknya bener loh. Mungkin dia nggak bohong loh saya waktu dia bilang dia kasih perpuluhan. Mungkin iya loh kayaknya gitu. Kan Alkitab nggak pernah koreksi ya, Lukas nggak pernah bilang like di sana ini. Tetapi sesungguhnya bahwa orang Farisi ini berbohong karena dia sebetulnya nggak pernah berikan perpuluhan gitu misalnya. Nggak ada kan kalimat redaktor kayak begitu, nggak ada loh. Berarti kayaknya dia memang benar kasih perpuluhan gitu, dia berpuasa, kayaknya iya memang benar gitu. So persoalan di mana dia juga nggak bohong, ini kan just simply stating the fact ya. Saya nggak sombong, saya cuma stating the fact. Mau lihat piala-piala yang saya kumpulkan, stating the fact gitu ya. Saya nggak sombong, benar-benar menang waktu itu gitu. Tapi persoalannya di mana? Ya ini saya ibadah itu bukan perjumpaan dengan Tuhan, tapi perbandingan dengan yang lain ya sudah, perbandingan dengan yang lain, perbandingan dengan tax collector ini. Ini saudara coba perhatiin ya, kontras saya dengan tax collector ini ya. God be merciful to me a sinner, bukan saja pendek ya, tapi capture the very essence ya. Dia nggak bilang ini, God I am a sinner worse than this Pharisee, kan nggak ada ya. Sebetulnya kalimat itu benar juga kan ya, kayak memang versi kayaknya sih memang. Karena apa sih? Ya karena ini bukan urusan banding-banding begini. Ibadah itu bukan itu. Ibadah itu adalah saya dengan Tuhan dan di hadapan Tuhan saya najis seperti Yesaya tadi kan ya. Nah ini sih kita tahu ya sih itu gereja itu rusak gitu, komunitas Kristen itu unhealthy. Waktu yang gereja itu juga unhealthy. Waktu yang terjadi itu adalah terus pembicaraan perbandingan ya. Itu gereja rusak, betul-betul rusak itu. Kalau gereja yang healthy ya, itu membawa orang kepada perasaan kenajisan, itu gereja yang diberkati Tuhan, betul-betul diberkati Tuhan. Dan ini bukan statis ya, dan bukan munafik dan bukan basa-basi, tapi makin setiap minggu itu makin lama makin dalam. Sampai seperti terakhir Paulus itu mengatakan di antara semua orang berdosa saya yang paling berdosa. Itu Paulus terakhir saya ngomong kalimat itu gitu. Bukan waktu dia belum bertobat, bukan. Dia terakhir ngomong kalimat itu. Itu berarti dia bertumbuh saya kehidupannya gitu. Orang yang bertumbuh itu saya makin lama makin merasa hidupnya itu so sinful. Itu berarti dia mendekati terang namanya. Ibadah yang membawa orang kepada mendekati terang ya, matahari kebenaran. Ya ini saya itu menghasilkan perasaan keberdosaan yang dalam. And therefore Christ itu selalu the sweetest, gak pernah gagal untuk menjadi sweet. Kenapa Christ not too sweet anymore di dalam kehidupan kita yang katanya sudah lahir baru dan sudah percaya? Karena kita gak ada preaching of the law, gak ada kalimat-kalimat yang menyadarkan keberdosaan. Itu dianggap seperti kayak dulu. Itu kan dulu waktu di KKN ya, silakan bicara dosa saya, memang saya berdosa sih, saya berzina, saya utang gak bayar, saya pernah bunuh orang dan saya apa, tapi itu kan dulu. Sekarang kan saya sudah dibenarkan,
Sekarang saya sudah dibenarkan, what is the good news gitu ya. Masalahnya saya, good news itu nggak pernah ada tanpa bad news gitu. Good news itu nggak akan jadi good news kalau nggak ada bad news saya gitu. Kristus nggak akan jadi manis kalau nggak ada kepahitan dosa. Ini bukan berarti Kristus butuh dosa ya. Jangan ditafsir ke sana logikanya saya, bukan. Kalau nggak ada preaching of the law, ya saya, preaching of the gospel, itu bukan untuk orang percaya, untuk orang unbelievers. Makanya kita misi di mana-mana. By the way, saya bukan langsung disclaimer ya, bukan discouraging orang misi ya. Saudara misi ke tempat-tempat, ya silakan ya, itu bagus juga untuk keluasan hati kita gitu. Tapi Injil itu diperlukan untuk gereja, bukan cuma orang-orang di tempat pelacuran. Gereja itu perlu Injil, karena gereja harus terus-menerus menegur dosa manusia. Ada preaching of the law, ada preaching of the gospel ya. So, sekali lagi ya, ini obstruction-nya ya ini ya, self-righteousness, contempt for others. Dan makin nggak berjumpa dengan Tuhan ya, makin self-righteous, makin menghina, makin merendahkan yang lain. Yang berikutnya ya, dari 1 Timotius 6 ayat 5 ya. Coba saudara baca bagian ini menarik ya. Saya nggak sistematik ya, tapi ngambil beberapa ayat yang ada kaitannya dengan. By the way, ini dalam bahasa Indonesia godliness ini pakai istilah ibadah gitu ya. So istilah ibadah itu sulit ya actually. Seperti saudara tahu istilah ibadah itu kan istilah serapan dari bahasa Arab ya saya. Arab dan Ibrani, maksudnya ini ya. Itu kan dari kata abdi ya, abdi, alfat mengabdi, ibadah itu apa, itu konsonannya sama gitu ya. Mengabdi to serve. Makanya kita kalau di bahasa Inggris bilang Sunday service gitu ini. Kenapa service? Ya karena memang ibadah itu artinya service gitu. Itu mengabdi, melayani ya, beribadah ya. Kalau kita pakai variasi berbandingin sama bahasa Latin, bahasa Yunani dan sebagainya gitu, bahasa Ibrani tadi kita sudah bilang memang ada gitu ya. Terjemahan Inggrisnya bisa muncul kayak ini, godliness gitu ya, pietas. Calvin pakai istilah itu, pietas ya. Worship itu sudah istilah terjemahan ya, kalau di dalam tulisannya Calvin even gitu ya. Di dalam tulisannya Calvin istilah worship itu bukan istilah original, itu istilah serapan yang diterjemahkan dari pietas, godliness, melayani dan sebagainya. Nah ini kita baca dari 1 Timotius 6 ayat 5 ya. Coba boleh satu orang bacakan ini saya, 1 Timotius 6 ayat 5. Percecahkan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Iya. Mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan, atau di dalam terjemahan bahasa ini ya, apa itu ini ESV, godliness ya, itu dianggap sebagai a means of gain, a means of gain. Coba saudara boleh nggak ya tafsir sedikit ya, kira-kira gimana ya orang menjadikan persoalan di mana sih imagining godliness atau ibadah as a means of gain? Itu apa sih gitu? Boleh nggak ya? Self-centered. Ya, coba jelasin dengan kaitan as a means of gain ya, berarti. Jadi mencari sesuatu untuk saya dapatkan. Ya, benar. Jadi ibadah itu dipakai ya, diinstrumentalisasi, diperalat untuk higher goal gitu kan ya. Higher goalnya ya misalnya berkat materi, contoh klasik lagi misalnya ya. Atau yang lain-lain gitu, saudara name it lah gitu. Mungkin bukan ya, kita bisa list juga kelemahannya gereja kita sendiri ya. Silakan saudara introspeksi sendiri gitu. Tapi intinya saya, persoalan itu adalah apa saya? Gini saya, godliness itu dilihat sebagai instrumen untuk mencapai higher goal gitu kan ya, higher goal. Kenapa ini salah? Ya karena ibadah itu sendiri is the goal actually gitu. Ibadah kok ada higher goal? Maksudnya gimana ya? Ini kalau orang menginstrumentalisasi Tuhan itu misalnya, menyembah Tuhan itu sendiri sudah the goal gitu loh. Kok kamu jadi instrumen ya? Ada apa yang bisa lebih tinggi daripada memuliakan Allah dan menikmati Allah? Emang ada apa yang lebih tinggi daripada itu? Sudah bisa bilang kebahagiaan sorgawi gitu. Dan kayaknya saudara salah deh konsep sorganya ini. Kita beribadah supaya ada kebahagiaan sorgawi. Kita percaya kepada Yesus supaya nanti ada kebahagiaan sorgawi. Memang konsep kebahagiaan sorgawi ini apa ya sebetulnya gitu? Kalau kita baca di dalam kitab suci, kebahagiaan sorgawi yaitu kita bisa mengasihi Tuhan dengan sempurna ya. Bisa mengasihi sesama dengan sempurna.
kita bisa mengerti, menikmati, menghayati cinta kasih Tuhan yang sempurna itu di sini dan sekarang. Cinta kasih Tuhan juga sudah sempurna sih ya, cuma kita penghayatannya itu nggak sempurna gitu. Tapi nanti di surga kita sempurna menghayatinya, itu kebahagiaan surgawi gitu. Tapi kalau kita pikir-pikir yang lain, saya pernah penginjilan sama profesor saya belajar hapsikot ya saya, terus saya penginjilan, terus dia bilang, kira-kira di heaven ada hapsikot nggak? Ntar wah kayak modelnya gini kira-kira di hapsikot ya, karena di surga ada game ini nggak gitu ya, kira-kira kucing saya masuk nggak di surga? Wah kucing, hatinya pada kucing dan anjing. Terus surganya dia kurang bahagia kalau nggak ada kucing dan anjingnya. Ya ini berarti menjadikan kekristenan itu jadi a means of gain ya. Ada sesuatu yang lebih tinggi daripada ini. Kita nggak puas dengan Allah ya. Dengan Allah nggak puas, Allah dipakai untuk sesuatu yang lain supaya saya flourish kehidupannya ya, supaya saya jadi great achiever, supaya saya terkenal, supaya saya berhasil, supaya ini Allah itu diinstrumentalisasi sebetulnya ya. Orang-orang seperti ini ini menyangkali kekuatan ibadah sebetulnya. Dia nggak akan pernah beribadah kepada Tuhan karena dia nggak melihat ibadah itu sendiri sebagai sesuatu yang dia bisa nikmati as a goal gitu. Ini dibikin, dijadiin sarana untuk mendapat sesuatu yang lebih tinggi daripada itu. Persis kayak orang ini ya datang ke tempat-tempat ibadah untuk cari berkat supaya apa ini namanya, keluarganya lancar, apa ini dagangannya dan sebagainya. Bukan Tuhan nggak mengerti kebutuhan kita, ya Tuhan mengerti gitu. Tapi ibadah kan bukan itu ya. Justru bagaimana harusnya kehidupan keluarga kita itu bisa jadi instrumen untuk lebih menikmati Allah kan. Harusnya pekerjaan saudara itu bisa jadi instrumen untuk bisa menikmati Allah kan harusnya. Karena menikmati Allah is always the goal. Tapi orang yang nggak jelas sama konsep ini ya, akhirnya dia bikin sesuatu yang lain yang di atasnya Allah sebetulnya. Menjadikan godliness as a means of gain, bukan sebagai the goal. Agustinus ya, saya sering sekali kutip, dia bilang kalimat, orang jahat, orang baik ya, orang jahat, orang baik, orang benar, the wicked ya, versus the righteous. Orang benar, orang baik itu dia itu melihat barang-barang di dunia ini sebagai means ya, sebagai alat untuk menikmati Allah. Menikmati Allah itu is the goal. Menggunakan barang-barang di dunia ini adalah alat atau sarana gitu. Sebaliknya orang jahat, the wicked ya, the wicked itu menggunakan Allah ya, dia menggunakan Allah untuk menikmati barang-barang di dunia. Goalnya dia itu menikmati barang-barang di dunia. Allah itu adalah sarana ya. Ini biasanya dengan ini, godliness itu bukan sarana, dia ini the goal actually ya. Berikutnya ya, 1 Timotius 6 ayat 6 ya. Nah ini di dalam bahasa Indonesia ini kurang jelas ya. Saya coba baca di dalam bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya itu jelas sekali. At least ya nggak tahu mungkin jelas untuk saudara ya. Saya pertama kali baca, saya kurang ngerti di bahasa Indonesia ya. Karena di situ bahasa Indonesia pakai istilah rasa cukup ya. Tapi yang dimaksud di dalam pengertiannya itu, saya baca ya. But godliness with contentment is great gain. Bukan nggak beneficial sih, bukan nggak memberi keuntungan, tapi memberi keuntungan bagi siapa sih? Bagi orang yang konten sih, bagi orang yang konten. So, sudah perhatikan ya, the dangers of greed ya. Orang yang greedy ya, sih, orang yang ambisius itu nggak pernah bisa mendapat manfaat daripada ibadah sih, nggak pernah. Orang yang cinta uang ya, orang yang dia pikirannya itu adalah cuma untuk flourishing dia pribadi, gak pernah bakal diberkati di dalam ibadah. Kasihan sekali ya orang ini. Dia bukan gak beribadah loh, dia beribadah, tapi ibadahnya gak pernah memberikan great gain di dalam kehidupannya. Karena apa? Ya karena hidupnya itu gak ada contentment, alias serakah gitu. Ini orang yang gak pernah bisa puas, orang yang gak bisa bersyukur ya. Bahasa Indonesia makanya pakai istilah ibadah yang disertai dengan rasa cukup ya, rasa cukup itu contentment maksudnya saya. Contentment itu absolut ya, itu orang yang beribadah ya. Kalau kita nggak ada contentment ya, saudara mau ibadah 5 jam atau apa 7 kali dalam seminggu ya sudah tetap nggak ada great gain, nggak
Karena orang yang serakah itu orang yang serakah itu nggak sedang menyembah Tuhan. Dia menyembah sesuatu yang lain. Yang mana mungkin ibadah bisa memberikan kepada dia dampak, nggak ada akibat apa-apa. Ya karena dia nggak sedang menyembah Tuhan kok, dia sedang menyembah berhalanya kan sebetulnya. Setiap kali ibadah merasa kering-kering, ya memang lu datang bukan menyembah Tuhan soalnya. Lu cari berhalaan lu di sini yang nggak ada. 2 Timotius 3 ayat 5 ya. Ibadah lahiriah, appearance of godliness, tapi denying its power. Tadi sudah kita antisipasi ya, kita antisipasi tadi. Orang yang beribadah secara ritual ya, eksternal ya, lahiriah, tapi batinnya itu nggak pernah terikut ya. Dia bukan nggak mendengar firman Tuhan ya, tapi firman Tuhan itu always remain eksternal ya, eksternal gitu. Bukan menjadi sesuatu yang jadi kesukaannya dia gitu. Dia melakukan itu sebagai kewajiban. Kekristenan adalah kekristenan kewajiban. Kewajiban harus menjadi orang baik, kewajiban untuk gak menipu orang, kewajiban untuk tidak menjahati orang lain, kewajiban untuk berdoa. Ya, tapi orang ini ciri khasnya apa sih? Gak pernah bisa menikmati. Gak bisa menikmati kehadiran Tuhan. Gak bisa menikmati ibadah, gak bisa menikmati firman Tuhan, gak bisa. Yang ada adalah dia wajib untuk merenungkan firman Tuhan, dia wajib berdoa, dia wajib bermisi, dia wajib menginjili, dia wajib kasih persembahan, dia wajib. Dia wajib mencium pacarnya, dia wajib mencium istri. Mencium kok wajib gimana sih? Dia wajib memeluk gitu. Kasihan sekali ya orang memeluk kok wajib gitu. Yang nggak ada sukacita kehidupannya, dia deny its power, akhirnya ya tersiksa sekali ya kehidupannya orang seperti ini. Apa yang dibutuhkan? Sederhana kelahiran baru ya, kelahiran baru. Dan yang bisa mengerjakan ini ya hanya Roh Kudus, So kalau kita nggak bisa menikmati ibadah, ya minta kepada Roh Kudus ya untuk membuka mata kita supaya kita bisa melihat Kingdom of God. Kolose 2 ayat 23 ya, ibadah ciptaan sendiri, self-made religion. Nah ini actually kita berperang terhadap ini seumur hidup kita ya sebagaimana kita berperang melawan konsep Allah yang keliru ya. Itu bukan beres langsung loh tapi ini adalah apa yang namanya pergumulan seumur hidup ya. Seperti meninggalkan berhala ya. Itu juga pergumulan seumur hidup. Self-made religion ini adalah ibadah yang ya diciptakan oleh manusia, penuh dengan aturan-aturan ya, dengan semua ketakutannya ya. Biasanya itu banyak diwarnai dengan paranoia karena everything harus dikontrol gitu. Siapa yang kontrol? Masalahnya bukan Tuhan, tapi saya gitu. Dan kalaupun Tuhan kontrol ya, Tuhan cuma boleh kontrol melalui saya ini agen tunggalnya kontrolnya Tuhan gitu. Yang benar lah ini di mana dasar Alkitabnya gitu ya. Tuhan kontrol harus melalui kita gitu ya. Kecongkaannya kayak begini loh akhirnya menciptakan ibadah sendiri. Kalau sudah baca di dalam pergumulan orang reformasi, di zaman reformasi ya, itu begitu banyak peraturan ibadah yang nggak ada dasar Alkitabnya itu human invention sebetulnya gitu. Diciptakan terus kemudian menjadi legalis ya, dan akhirnya ya sudah akhirnya manusia kehilangan substansinya dan ya beribadah menurut cara manusia ya, and therefore jadi bondage akhirnya, gak membebaskan, gak mungkin ada enjoyment. Perhatikan dimensi-dimensi yang kelihatan gak penting kayak begini ya James 1 ayat 26 ya. Orang yang gak bisa mengekang lidahnya gak mungkin bisa dapat berkat waktu dia beribadah karena dia gak mengekang lidahnya. Ini hubungannya ibadah sama lidah itu apa ya gitu ya. Coba kita baca bagian ini ya James 1 ayat 26 ya. 26. If anyone thinks he is religious, he or she is religious and does not bridle his or her tongue, but deceives his her heart, this person's religion is worthless. Ibadahnya dia ya, bukan cuma ibadah hari Minggu keseluruhan keagamaannya dia gitu ya, itu worthless di hadapan Tuhan. Just because ya, hanya karena dia nggak bisa kekang lidahnya, hanya karena dia nggak bisa menjaga lidahnya ya.
itu perkataannya itu saya sangat menyakitkan ya, suka ngomongin kejelekannya orang lain, itu di hadapan Tuhan ya, ibadahnya orang itu zero saya, dia as good as dia gak beribadah, cuma urusan lidah saya, hanya karena urusan lidah. Kenapa ya? Kenapa lidah ya? Ya karena lidah itu mencerminkan apa yang di dalam hati gitu. Yang keluar dari lidah itu adalah perbendaharaan dari dalam hati itu berarti orang yang lidahnya nggak bisa dikekang ya, itu dia mengeluarkan semuanya, cuma menyatakan perbendaharaan di dalam hatinya yang busuk sebetulnya gitu. Dan bagaimana sih keadaan seperti ini bisa beribadah? Ya nggak mungkin bisa beribadah. Betul yang dibilang Yakobus ya. Masih di dalam Yakobus ya saya. Yakobus 1 ini yang terakhir ya saya. Terakhir, setelah itu kita masuk tanya jawab. Yakobus 1 ayat 27. Religion that is poor and undefiled before God the Father is this, to visit orphans and widows in their affliction and to keep oneself unstained from the world. Dimensi sosial ya saya, dimensi sosial. Tadi kita bicara tentang contentment ya saya. Contentment itu lawan katanya itu greed gitu kan ya. Orang yang cinta uang ya, orang yang materialistik, orang yang too money conscious ya, gak mungkin bisa beribadah kepada Tuhan gitu, meskipun dia datang setiap minggu ke hadapan Tuhan. Nah ini ada sedikit mirip ya saya, bukan cuma sekedar gak greed dan content, tapi juga generous ya. Dia ada compassion, dia merciful towards the poor, the needy, the afflicted, yang di sini diwakili oleh orphans and widow. Sudah lihat di sini ya, ini apa protection apa ya, protection of the weak ya. Itu dan ibadah itu satu paket ya. Kalau kita itu nggak compassionate terhadap mereka yang sulit ya, dan ibadah kita itu nggak diterima di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa cuma posting vertical apa ya, relation terus kemudian kita amburadul di dalam tanggung jawab sosial ya. Itu nggak ada loh di dalam kekristenan ya. Dan sudah jangan bilang ini Yakobus ini kayaknya neo-Marxis gitu misalnya tuh. Ini partai liberal demokrat ini ya, dia ini kayaknya kok ngurusin orang-orang kayak begini ya, the poor and the widow dan sebagainya, ini apa-apaan kayak begini. Mestinya Yakobus itu menulis tentang against abortion, against same sex marriage ya. That is our party gitu ya. Sudah nangkep ya saya ngomong apa ya? Ya ini loh saya, polarisasi politik itu sudah masuk ke dalam gereja evangelikal gitu. Itu yang saya mau ngomong sebetulnya. Sampai pembicaraan tentang care for the poor dianggap Marxisme lah, demokrat lah dan sebagainya. Sudah baca Alkitab lah gitu. Ini polarisasi yang nggak ada di dalam Alkitab, benar-benar nggak ada sih. Kalau orang yang apa itu memperhatikan kejahatan sosial, ketidakadilan sosial, itu namanya orang kiri, orang kanan urusannya dengan abortion dan same sex marriage gitu. Mana ya sudah dasar Alkitabnya gitu. Alkitab nggak kenal polarisasi ini loh sih. Itu polarisasi politik sebetulnya gitu, yang masuk ke dalam gereja. So, jadi apa sih ya? Kalau menurut ayat ini ya, true ibadah, true religion itu nggak bisa dipisahkan, nggak bisa tanpa aspek tanggung jawab sosial. Gitu. Makanya Yesus terus kemudian mengontraskan di dalam parable yang terkenal itu kan ya, parable of the Good Samaritan. Itu kan reversal motif ya, saya dijungkir balik di situ di dalam ceritanya. Orang Samaria itu kan terkenal ibadahnya itu defile gitu, maksudnya mereka ini nggak beribadah di tempat yang benar gitu kan ya. Mereka menciptakan tempat ibadah mereka sendiri gitu. So orang Samaria ini nggak beribadah kepada Tuhan. Yang beribadah itu ya orang Yahudi, apalagi orang Lewi sudah pasti beribadah kepada Tuhan. Imam itu pasti dia beribadah kepada Tuhan, imam kok dia gitu. Tapi ternyata ya di dalam cerita parable itu apa saya? Mereka ini nggak ada compassion terhadap orang yang dirampok gitu. So ini yang namanya ibadah. Itu kan sebetulnya dimaksud Yesus gitu. Lu boasting dengan your ibadah, tapi lu nggak ada compassion lo terhadap ini orang yang susah. Kamu memandang muka Yakobus dalam bagian yang lain gitu ya. Kamu apa itu berrelasinya cuma dengan orang-orang elit yang bisa ngatrol kamu ke atas gitu. Dengan orang-orang yang sederhana yang nggak terlalu beneficial for you, lu buang muka and you call yourself Christian gitu. Dan kamu beribadah pada hari Minggu, itu bukan ibadah menurut Tuhan. So perhatikan deh saya, ini apa dimensi ibadah yang ini loh saya kaya ini ya. Dan buat saya ini lebih penting saya daripada pertanyaan gereja oke nggak sih pakai drum nggak pakai drum gitu kan ya.
di gereja itu nggak oke kalau orang nggak peduli kepada orang miskin, itu nggak oke, dan ini lebih penting daripada isu jenis musik apa yang kita pakai gitu. Tapi pembicaraan di dalam gereja ngomongin ini ya, ngomongin yang AC jenis apalah, desain kursi lah, mimbarnya di atas atau ini apa ya kayak begini nih ya. Bukan nggak ada tempatnya, silakan ngomongin kalimat ini, tapi nggak penting-penting banget kali ya sebetulnya dibandingkan isu-isu ini ya. Karena isu ini ya, kalau kita gagal, kalau kita nggak dapet menurut Tuhan ya, kamu nggak sedang beribadah berarti. Kan kasihan ya, orang pikir dia sedang beribadah, dia nggak sedang beribadah sebetulnya. Dia sedang menyembah berhalanya dia. Oke, saya sampai di sini untuk sesi 1 ini ya. Silakan kalau ada tanggapan, kita masih ada kira-kira 20 menit. Langsung aja ya, oke ya. Ya, langsung. Silakan kalau ada tambahan, pertanyaan, ketidaksetujuan juga. Mungkin saya mulai dulu sambil yang lain masih mikir. Untuk yang poin ketiga ini Pak tentang greed, yang tadi dari 1 Timotius 6 ayat 6, godliness with contentment brings great gain. Contentment dalam arti rasa cukup. Bagaimana kita sebagai orang yang beribadah juga, contentment itu bisa disalahartikan, jadi maksudnya secukupnya. Contentment saya sudah orang percaya menerima Tuhan. Bagaimana kita harusnya membalance itu dengan keinginan memberi yang terbaik? We want to contentment di sini gitu. Gini, contentment ini bukan di dalam pengertian contentmentnya kan di dalam konteks yang ini ya, konteks yang jelas itu agak sempit. Ini bukan contentment ya piano gereja rusak ya, konten itu misalnya ya, nah biar orang nggak tahu konten ya gitu misalnya. Bukan contentment itu kan ya, tapi contentment yang di dalam ini loh, sudah tahu lah maksudnya. Orang-orang yang di dalam hidup itu nggak ada contentment, ya sudah tahu kan ya. Iya, orang yang terus kurang, dan bukan cuma urusan material by the way ya. Dia sama istrinya, sama anaknya, sama suaminya juga nggak puas juga. Semuanya nggak puas, sama gerejanya juga nggak puas juga, pendeta nggak puas juga. Semua nggak puas, sama negara Singapura nggak puas juga, nggak puas ini apa ultra complainer gitu misalnya ya. Ya inilah orang yang nggak ada kontentmen namanya gitu. Ya kalau orang punya sikap seperti itu, dia nggak bisa beribadah, nggak bisa beribadah. Tapi bukan di dalam pengertian saya kok rasa kurang ya, saya kurang mencintai Tuhan. Kita nggak pakai istilah contentment ya di sini gitu maksudnya. Of course kita selalu kurang di dalam mencintai Tuhan gitu. Ini ya. Silakan kalau ada tambahan, ada pertanyaan. Ya. Oke. Gereja kita ini kan kebaktiannya jam 2.30. Jam 2.30. Ya itu jam yang ngantuk kan, Yeah. jam yang tidur. Yeah. Nah, terus kita udah datang ke gereja dengan hati yang suntuk mau bertemu dengan Tuhan. Yeah. Waktu kebaktian tidur. Maksudnya dalam arti waktu khotbah lah. Iya. Nah, khotbah tidur. Iya. Mungkin karena memang kita tuh udah capek, memang kebetulan khotbahnya juga spoi-spoi, jadi waktunya tidur gitu. Nah, setelah amin kita bangun dan kita terus terang tidak mendapatkan apa-apa kan, karena nggak tahu apa yang dikhotbahkan. Ya karena tidur itu tadi. Ya, betul. Apakah ini beribadah yang memuliakan Tuhan? Mungkin dia salah mengerti perkataan Tuhan Yesus ya. Come to me, I will give you rest. Dia salah tafsir. Itu ya ada. Oke. Kalau kebaktian online, terus terang saya pernah juga kebaktian online, saya ketiduran. Ya. Yang pertama dengerin, nggak taunya tidur, setelah bangun amin. Tapi karena online, jadi saya bisa trick back. Iya. Ya kan? Tapi kalau onsite kan nggak bisa. Nggak bisa. Saya bayar lebih, kolektornya tolong ulang. Nggak bisa pasti. Gini ya saya, ini belajar dari orang-orang zaman dulu ya. Mereka itu menguduskan hari Sabat, itu betul-betul menguduskan hari Sabat. Kita ini orang modern ya, apalagi kalau jam 2.30 gitu ya, kecepet banget kan waktunya itu. Ibaratnya pagi itu saya ngapain gitu ya, terus setelah selesai ngapain gitu. Ini bukan berarti orang yang kebaktian pagi itu jadi lebih baik. Kadang orang mau kebaktian pagi dan bukan sore karena apa?
karena setelah kebaktian pagi dia pikir dia sudah menunaikan kewajibannya, dia dapat, dan bukan kenikmatannya tapi kewajibannya. Setelah itu dia mau ada me time gitu maksudnya. Itu orang yang menghidupi dualisme gitu ya. Kalau di dalam zaman dulu itu orang betul-betul belajar untuk menikmati Tuhan itu sepanjang hari gitu. So 2.30 ya tahu memang jam ngantuk gitu kan. Tapi waktu tidur itu kan ya fleksibel sebetulnya. Saya bisa preparing myself dengan ya jangan jogging 3 jam sebelumnya gitu misalnya atau apa, tapi tinggal ngantuknya atau apa gitu ya. Kan saya bisa atur bagaimana jam 2.30 itu saya bisa tetap nggak ketiduran. Di dunia ini ada yang namanya kopi misalnya gitu ya, sudah ditemukan dari berapa ratus tahun yang lalu gitu. Ya macam-macam lah, saya bisa tidur secukupnya dan sebagainya. Saya bikin supaya jam itu tuh saya bisa nggak ketiduran gitu. Itu buat saya possible gitu. Tapi ya tadi kita bebaskan diri dari apa ya, akhirnya ngerjain apa ya, akhirnya nggak mempersiapkan kita untuk ibadah. Itu persoalan sih. And vice versa, setelah ibadah setelahnya juga apa gitu kan ya. Westminster dalam hal ini ya, ini gereja saudara kan ini kan ya, subscribe to Westminster ya. Westminster itu ini loh saya, even critical ya, sampai hari Minggu itu rekreasi itu keliru gitu. Waduh, itu sounds like very legalistic, tapi waktu kita pelajari dengan ini ya, lebih cermat ya. Poinnya sebenarnya bukan di sana, dia nggak ngambil dari Yesaya ayat itu ya. Poinnya itu kayak gini, kenapa kita Minggu itu nggak rekreasi? Karena ya saya, kita sudah dapat highest recreation gitu. Sampai rekreasi lain itu pale in comparison gitu. Saya nggak perlu itu lagi gitu. Ini ada kenikmatan akan Tuhan yang so atraktif lebih daripada mau ke pantai lah, ke gunung atau apa. Ini sudah penuh sekali. Saya nggak perlu lagi rekreasi hari itu. Spiritnya di situ sebetulnya gitu. Tapi orang yang nggak ngerti terus dipikir ini legalis lah. Jadi nggak boleh naik pesawat terbang atau apa. Jadi naik mesti jalan kaki. Kok jadi gini ya perdebatannya? Naik bus nggak boleh gitu, mesti jalan kaki. Waduh, rumit sekali gitu akhirnya. Bukan ke sana, tapi bagaimana kita tuh menikmati Tuhan sepenuh-penuhnya pada hari itu gitu. Dan itu mungkin online ya persoalan sih sebenarnya kalau kita ini ya apa bisa panjang sih kalau ngomongin online gitu ya. Ini online mungkin sudah bisa lebih nggak ketiduran, tapi ya oke, itu ada aspek positifnya gitu ya. Tapi precisely seperti yang ini ya, apa Ibu bilang tadi gitu, maksudnya online itu kalau kita nggak hati-hati itu kita menjadikan kita itu sovereign dengan yang itu tadi loh, apa di itu ya, ibadah itu bukan saya rajanya gitu, bukan saya yang sovereign, tapi saya ini adalah hamba yang mengakui the sovereignty of my God gitu. Dan saudara mesti datang yang namanya jam 2.30 yang saudara nggak bisa atur itu, ya kan ya. Isn't that good gitu maksudnya? Ini school of submission namanya. Ini school of humility. Ini school of self denial dan seterusnya gitu. Itu dengan menghadiri jam yang sudah ditetapkan bersama gitu ya. Dan saya adalah bagian semua. Itu spiritualitas yang baik sekali. Ya. Tuh sekarang ada GoFood, ada Go ini ya. Puji Tuhan belum ada Go Worship. Bisa nggak ya pendetanya datang ke tempat saya? Saya mau pesen itu, tolong gosok leadernya sekalian, dan yang saya ngerti yang saya mahal gitu. Dan saya tarifnya segini, harusnya saudara bisa datang. Saya mau kebaktian di rumah saja, lu yang datang. Ini kacau saudara, kacau. Ya puji Tuhan nggak ada. Tapi saudara tahu ya ini apa persoalan di mana gitu. Saya jadi semacam Tuhan akhirnya gitu. Ini apa khotbah-khotbah di YouTube sekarang banyak sekali. Puji Tuhan itu banyak memberkati ya. Tapi bukan nggak ada akses saya kalau kita nggak hati-hati gitu. Kita bisa jadi kita yang pilih, saya mau menu apa gitu kan ya. Hari ini mau khotbah agak pedes hari ini mau khotbah yang sweet, yang apa bikin ya adem gitu ya. Atau khotbah ini dan sebagainya. Akhirnya ini yang nentuin waktunya gini ini sebetulnya siapa ya gitu, ini apa? Kok jadi saya yang menentukan firman Tuhan yang mana yang saya pilih gitu. Kan harusnya Tuhan yang menentukan gitu. Tuhan even menentukan siapa yang berhak dan boleh dengar atau tidak. Ini menakutkan saya poin ini ya. Tuhan itu yang menyaring loh sebetulnya gitu. Orang ini hari ini nggak usah datang, dia nggak layak datang ke kebaktian. Itu menakutkan loh saya poin ini. Tuhan itu yang pilih gitu, bukan saudara dan saya yang pilih. So ya itu termasuk dengan struggling 230 itu tadi ya. Kita belajar kalau ya ada kemungkinan bisa dipikirkan, tapi kadang-kadang kita nggak selalu ada choice.
ya bersyukur masih bisa ibadah meskipun jam 2.30. Silakan yang lain. Iya, Pak. Tadi di awal Bapak bilang ibadah itu kan mediating point. Iya, waktu ini ya ada mediating point. Of course mediating pointnya digenapi dalam Kristus itu ya. Terus? Dan ada perbandingan dengan Tuhan hadir di mana-mana. Dengan apa? Oh iya, oke. Terus? Lalu saya tanyakan, tadi Bapak bilang, lalu apa yang membedakan antara Tuhan hadir di prostitusi dan di ibadah di gereja? Iya, Tuhan hadir, Tuhan pasti nggak mungkin nggak mah hadir, itu jelas gitu. Tapi Tuhan hadir di dalam berkatnya, di dalam wajah yang dihadapkan kepadamu, atau di dalam wajah yang dipalingkan gitu. Itu make a difference ya. Saya bisa hadir di sini dengan muka cemberut, atau dengan muka yang menerima, dengan muka yang favorable gitu, atau dengan muka yang menghina. Itu saya sama-sama hadir loh. Tuhan itu bukan statis gitu. Saya sering kali ini ya Pak, itu ada gambaran Tuhan yang tangannya selalu terbuka. For sure enggak sih. Itu ngawur banget. Tuhan sangat tangannya terlalu terbuka itu. Yang tangannya selalu terbuka itu patung di Brasilia, itu tangannya selalu terbuka. Tuhan kita itu tangannya nggak selalu terbuka. Tuhan kita itu bisa memalingkan wajahnya. So kita mesti peka. Ya, Tuhan itu menghadapkan wajahnya kepada kita, memalingkan wajahnya. Tuhan murka, Tuhan bersedih, berduka cita, dipadamkan dan sebagainya. Itu kan dinamika ya kayak gini. Nah, ya di dalam hal ini sudah pasti lain gitu. Tuhan hadir. Jangan bicara prostitusi, apa itu contoh kita di side track gitu ya, misalnya saya stretch. Tuhan hadir di dalam kehidupan kita waktu kita taat dan waktu kita mendukakan Dia, itu juga lain kehadirannya gitu. Gak mungkin Tuhan kehadirannya sama gitu. Tuhan kehadirannya di dalam kehidupan orang yang memblasfem Tuhan, dengan Tuhan hadir di dalam kehidupan orang seperti Paulus gitu misalnya. Itu pasti lain, pasti lain. Tuhan hadir di manusia dan Tuhan hadir di dalam binatang, itu pasti lain. Karena manusia itu ciptaan yang lebih tinggi dan ibadah itu ibadah itu belajar peka terhadap kehadiran Tuhan yang khusus ini gitu, yang ada gradasinya ini. Ya, silakan. Lalu jadi natur ibadah itu ketika kita datang, kita suasana di tempat ibadah itu secara otomatis sudah terkoneksi dengan heavenly realm, atau ada sesuatu yang harus kita buat gitu? Ya, pertanyaan bagus ya. Beberapa hal ya. Itu istilah otomatis, kalau pakai istilah otomatis ya pasti tidak, karena itu maksudnya gini ya. Kehadiran Tuhan itu konteks sensitif gitu. Saya bukan ini ngomong kayak gini dalam konteks teologi reform, kadang-kadang bisa agak ini ya, susah mengertinya. Bukan di dalam pengertian didikte oleh kita, tapi iya bahwa kehadiran kita itu ada faktor ya. Ada faktor, saya pakai istilah tanda kutip ya, mempengaruhi kehadiran Tuhan gitu. Maksudnya begini ya, kalau kita gini deh, saya bisa deh, saya bisa bantuan deh. Saya hari itu saya nggak khotbah Injil gitu, saya nggak meninggikan Kristus, saya cerita-cerita gitu, cerita-cerita pengalaman saya gitu. Bikin orang mengocok perut sampai ketawa-ketawa, sampai ada yang muntah-muntah dan sebagainya karena terlalu lucu dan sebagainya. Itu kehadirannya Tuhan itu pasti berbeda dengan waktu saya meninggikan Kristus, pasti berbeda gitu. Kenapa ya Tuhan mesti hadir di dalam satu kebaktian yang Kristus itu nggak terlalu dipermuliakan? Kenapa coba itu? Tuhan itu bukan Tuhan yang apa ya? Dia dihina-hina, dia juga tetap di sebelah, tangannya selalu terbuka, dia senyum gitu. Itu Tuhan yang ompong kayak begitu, itu bukan Tuhan di dalam Alkitab itu. Dia akan withdraw. Alkitab bilang Roh Kudus itu bisa withdrawal, ada withdrawal. Dia bisa dipadamkan, dia bisa didukakan. Bukan karena dia lemah, tapi justru karena dia itu agung. Saya beri ilustrasi sederhana ya. Saudara kalau dihina-hina sama orang, saudara terus dengerin, iya, silahkan terus ya. Penghinaan apa lagi? Ya gitu kan, saudara. Ngemis apa ya? Maksudnya apa? Saudara at the behest of dia punya mercy atau apa ya sebetulnya itu? You lose your dignity gitu maksudnya. Kalau saudara digituin ya saudara tinggal dong maksudnya. Saudara kan nggak dipanggil tuh dihina-hina begitu ya maksudnya. Itu dignity gitu. Dan kalau kita mengharapkan Tuhan dihina-hina, dia suruh gitu terus gitu. Ya bener lah. I mean, nggak mungkin itu. Dia jauh lebih mulia daripada kita. Dia jauh lebih mulia daripada kita.
Dia bisa withdraw. Waktu dia withdraw itu bukan dia nggak maha hadir. Ini bukan nggak ngomong nggak maha hadir, bukan. Ini bicara tentang kemuliaannya Tuhan. Kenapa Israel dibuang gitu? Dibuang itu berarti sudah tahu dibuang itu apa gitu ya? Dibuang itu bukan terus kemudian dari Singapura pergi ke apa, saya jangan rebut anu lah ya, tak tersinggung gitu. Desa kecil di mana misalnya ya? Bukan itu loh. Ini Israel dan Babilonia itu nggak comparable ya. Ini apa kemajuannya gitu. Saudara nggak bisa bilang saya dibuang. Ya. Saya sekarang tinggal di Nasimrud terbuang, exile. Sudah tinggal di Nasimrud lu bilang lu terbuang gitu maksudnya? Saya cuma bisa tinggal di Orchard sekarang gitu misalnya. Dari mana ya? Kalau saya dari Gempol, saya sekarang terbuang di Orchard gitu misalnya. Itu bukan terbuang ya, itu terbuangnya Israel. Dari Israel ke Babylon itu kayak begitu gambarannya. Ini negara jauh lebih maju, jauh lebih maju daripada Israel. Tapi kenapa dibilang exile dan terbuang? Karena di situ nggak ada bait suci. Itu namanya terbuang. Lu boleh hidup di Babilonia, silakan. The Great Empire dengan ini apa Great Gates dan the Great apa itu kaisarnya dan sebagainya. Tapi lu nggak bisa beribadah di sana. Kamu nggak akan menghampiri aku. Nggak ada di sana. Saya nggak kasih ada tempat middle point di sana. And that is exile. Berarti maksudnya adalah Tuhan nggak membiarkan dirinya dihina. Dia membuang umatnya nggak dikasih akses untuk beribadah secara khusus pada saat itu gitu. So, Tuhan hadir gak di Babylon? Ya hadirlah, masa Tuhan gak ada di Babylon ya? Tapi Tuhan hadir secara khusus gak di sana? Yang dimediated by Pak-nya yang kudus? Jawabannya enggak. Makanya itu disebut exile. Exile itu bukan karena mereka melorot kualitas hidupnya, bukan. Tapi karena mereka gak bisa beribadah. Mesir juga sama ya, kalau saudara banding-banding. Di Mesir itu mereka kualinya isinya daging. Kalau ikut Tuhan itu mana dan ini ada daging ya. Tapi apa yang kenapa Mesir disebut perbudakan? Karena di situ nggak ada tabernakel, karena di situ nggak ada kemah pertemuan, karena di situ mereka nggak bisa beribadah. Itu namanya bondage gitu. So di dalam hal ini Tuhan ya tetap hadir juga di Mesir. Tapi bukan hadir di dalam kehadiran yang khusus sehingga mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, waktu kita ngomongin worship, kita bergumul hopefully ya, setiap hari Minggu itu kita bisa dapat kehadiran Tuhan yang khusus dan di dalam kehadiran yang berkenan dan memberkati. Not just any general notion of omnipresence itu. Karena kalau cuma omnipresence, ya dia di Takashimaya juga ada ya, maksudnya di mana-mana dia juga ada gitu. We are not talking tentang ini. Kita berbicara tentang kehadiran Tuhan yang khusus dan memberkati itu. Ya waktu orang itu hadir, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan karena itu nggak pernah membosankan. Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu nggak pernah doesn't matter, saya nggak pernah. Menjawab ya kira-kira ya. Ya. Pak Billy mau sedikit follow up dengan pertanyaan tadi. Jadi ketika kita sadar bahwa ada kehadiran Tuhan yang so-called spesial dalam ibadah, gitu ya, sementara kita tahu bahwa ada kehadiran Tuhan yang lesser, ya, dengan juga berbagai macam bentuk kehadiran Tuhan. Fenomena online di mana kita mengerti sekarang bahwa itu berbeda. Sementara gereja provide bentuk ibadah dengan kehadiran yang lesser, bahkan mungkin justru mengganggu makna ibadah sendiri ketika orang memutuskan memilih online karena memang disediakan dan ada kesan bahwa kita endorse kalian boleh pilih lah berbagai kata-kata kalau terpaksa ya sebagainya. Jadi sebaiknya pergumulan gereja sampai di titik ini memang online itu sebaiknya diambil supaya orang kembali pada didorong dan dipaksa untuk ibadah yang benar, atau kita provide dengan catatan-catatan khusus. Ya ini pertanyaan praktis, kita semua bergumul sih tentang ini. Maksudnya gereja saya sendiri juga bergumul gitu. Barusan gitu ya. Isu ini kompleks luar biasa, sangat-sangat kompleks gitu. Maksudnya di satu sisi kita juga nggak mungkin balik lagi ke masa kayak pre-COVID gitu, karena Tuhan juga somehow buka kemungkinan ini ada aspek yang lain gitu ya. Tapi secara singkat aja ya, karena waktu kita terbatas gitu. Sekarang kan kita sudah bisa ibadah bareng lagi gitu ya. Itu kalaupun orang memang harus online gitu ya. Misalnya orang yang gini, kita sediain Zoom link sama YouTube itu buat saya dua hal yang berbeda gitu ya. YouTube itu kan benar-benar dilepas gitu kan ya.
bisa mengencourage orang untuk nggak datang dan sebagainya. Tapi kalau Zoom itu misalnya orang hari itu dia itu lagi hospitalized, dia benar-benar nggak bisa datang ke gereja, ya kita bisa kasih link yang khusus itu hanya untuk dia gitu ya. Atau orang yang whatever reason mungkin terlalu tua atau apa sudah benar nggak memungkinkan lagi datang ke gereja. I think dalam hal ini Tuhan juga bisa mengerti orang itu ibadah dari rumah gitu ya, karena keterbatasan fisik dan sebagainya. Tapi untuk saudara dan saya yang sehat gitu, saya nggak lihat ada alasannya sama sekali kita nggak datang in bodily. Tuhan kita itu inkarnasinya itu with body, saudara datang nggak mau pakai body itu gimana ya, sederhana. Saudara percaya inkarnasi kan? Tuhanmu dan Tuhanku itu datang itu bukan di dalam ide, bukan di dalam platonik ide itu. Hai ketahuilah pikiran orang-orang percaya gitu kan ya. Sesungguhnya aku ini juru selamatmu, sudah ngerti gitu, tapi dia tetap di sorga. Bukan itu ya cerita Natal loh, bukan loh. Dia itu datang bodily, bodily. Dia matinya pun ya, itu bercucuran darahnya itu juga bodily, Di dalam gereja mula-mula itu ada bidat namanya doketisme ya. Doketisme itu nggak percaya bahwa Kristus itu betul-betul ada body. Jadi ini gambarannya adalah Kristus yang ethereal gitu ya. Kelihatannya dia ada body, tapi sebetulnya dia itu roh gitu. Ya ini Yohanes bilang ya, ini antikristus gitu. Ini antikristus ya. Kita nggak bisa bersekutu dengan orang-orang seperti ini karena mereka ini mengajarkan ajaran Kristus yang lain. Sudah, doktrin itu bukan cuma ini ya Pak, seperangkat rumusan terus oh iya saya percaya Yesus ada body, iya saya nggak berani bilang bahwa dia hanya roh, itu entar ajaran sesat. Aplikasinya apa sudah di dalam ini? Kalau kita percaya kristologinya itu adalah kristologi inkarnasional dan bukan doketisme ya, yang nggak ada body, then your eklesiologi, doktrin gerejamu ini doktrin gereja doketisme atau yang ortodoks itu. Nah, saya poin ini ya. Kalau saudara bilang Yesus itu inkarnasi dengan body, dan eklesiologi kita ini juga connected nggak saya ini ya Pak, dengan koheren nggak dengan itu kristologi itu? Saudara jangan kristologinya, sih kristologi kita bukan doketisme, kita percaya Yesus betul-betul ada tubuh dan darah. Tapi eklesiologi saudara doketis gitu. Eklesiologi doketis nggak pernah mau bersekutu bodily dengan orang yang lain. Terus kemudian kalau di dalam versinya Yohanes ya, ada orang susah ya sudah saya mendoakan kau, tapi dia juga nggak buka dompet itu eklesiologi doketis namanya saudara cuma mainnya di tatanan roh gitu ya, di tatanan apa itu, nggak ada aspek bodily-nya, nggak ada embodiment, nggak ada keterlibatan fisik gitu. Itu berarti Tuhanmu kayaknya juga nggak mati di atas kayu salib dengan tubuhnya deh. Lu percaya Yesus yang lain berarti gitu. Serius loh saya ini gitu. Jadi ya tolong berpikir secara ini ya Pak, integral gitu maksudnya. Kalau kita percaya kristologinya ini terus kemudian berarti eklesiologinya seperti apa gitu? Harusnya kan sama ya gitu. Kalau orang nggak bisa datang itu tadi yang hospitalized ya, saya pikir Tuhan juga bisa mengerti gitu ya dalam hal itu. Tapi untuk saudara dan saya ya, taruh khotbah di YouTube itu lain lagi. Itu kan kita nggak meant untuk orang supaya beribadah di sana gitu kan. Itu sits in Leben, setting in life-nya kan bisa berubah gitu. Mungkin jadi semacam PA atau apa gitu. Ya nggak jadi ibadah juga gitu. Orang tetap harus ibadah di gereja, di tempat dan waktu yang di-consecrated itu gitu, yang Tuhan hadir secara khusus ya. Lebih beautiful dan for sure lebih ortodoks gitu. Iya, saya tahu tapi ini pergumulan nggak mudah. Saya juga nggak mau terlalu dogmatis, cuma saya ngomongnya mungkin tajam ya tadi ya, ini dengan eklesiologi doketis dan sebagainya, karena itu serius. Tapi setiap gereja mesti bergumul dengan ini ya Pak, keputusan itu gitu. Resiko selalu ada gitu, tapi menurut saya ya nggak perlu terlalu takut ya saya. Ini kita struggling dengan ini saya mau kalimat yang menakutkan ya saya, tapi bukan untuk menakut-nakuti. Covid itu mungkin dihadirkan Tuhan juga untuk menyaring gitu saya, orang-orang pilihan. Takut ya ngomong kayak begini ya. Saya juga masih hati-hati ngomong gini, jangan self-righteous dan judgmental gitu. Orang yang nggak balik gitu, sedih ya, nggak balik sedih gitu. Mungkin juga cara Tuhan, ya sudah nggak usah balik sekalian. Nggak humanistically correct ya saya ngomong kayak begini. Nggak cocok sama perasaannya manusia. Iya, yang perlu Tuhan itu saudara dan saya, bukan Tuhan yang masih ngemis keadilan. Dia nggak pernah ngemis, ya. Saudara yang perlu. Ya, tapi
waktu ngomong ke jemaat ya ngomongnya ini ya pasti tapi prinsipnya itu nggak berubah sebetulnya ya memang itu prinsipnya. Oke, so ini jam 12.04 silakan. Masih ada satu pertanyaan. Oh iya. Pak Diri, dalam konteks corporate worship, apakah the whole itu sum of all parts? Maksudnya, tadi Pak Diri banyak berbicara mengenai itu personal relationship antara individu dengan Tuhan. Iya, terus. Jadi, ya maksudnya apakah, karena indikasinya begini Bang, kalau masing-masing individu asal benar relasinya dengan Tuhan. Saya nggak pernah ngajar gitu ya, kok bisa ke sana ya resepsinya. Iya, indikasi saya. Sosial itu kan sudah pasti, sosial itu even di luar gedung gereja loh. Kalau kita nggak bukan ke situ arahnya Pak, arahnya maksudnya begini. Jadi apakah itu tanggung jawab individu untuk memiliki hidup yang berbeda dengan Tuhan sebelum datang ke corporate worship, atau tanggung jawab gereja untuk memastikan bahwa yang datang untuk corporate worship itu memiliki hubungan yang benar atau sudah dua-duanya lah gitu. Dua-duanya ada tanggung jawabnya gereja, ada tanggung jawabnya orang. Gereja nggak bisa masuk ke tanggung jawabnya pribadi orang, tapi tanggung jawab pribadi orang juga nggak bisa dilempar sepenuhnya kepada ini sama sih sebetulnya gitu. Maksudnya dua-dua harusnya ada gitu ya. Gereja kan bertugas untuk mengedifikasi. Tapi kalau ada orang terus mengeraskan diri dan nggak bisa diedifikasi, itu kita nggak bisa bilang gereja ini nggak benar, nggak mengedifikasi. Gereja bisa menjalankan tanggung jawabnya, tapi Yudas itu mana sih yang salah Yesus itu kapan gitu maksudnya? Yudas kurang apa ya? Dengan Yesus kurang apa terhadap Yudas gitu maksudnya? Dia tidak ada Yudas gitu maksudnya dalam hal ini. Ada nggak orang yang tetap ke gereja itu dia nggak peduli dengan kingdom of God? Itu akan ada sampai Yesus datang. Maksudnya kita di dalam tradisi eklesiologi reformatoris ya, Calvin and Luther dalam hal ini in agreement. Yang nggak agree itu Anabaptis, tradisinya agak sedikit lain dalam hal ini ya. Tapi Luther, Calvin, Zwingli itu percaya di dalam gereja itu ada gandum dan lalang, dan kita nggak bisa bersihin lalang itu, nggak bisa. Murid-muridnya pernah coba, itu cabut aja bagaimana? Nggak, jangan dicabut, biarkan ini bertumbuh terus. Tuhan akan membiarkan akan ada orang-orang munafik yang datang ke gereja yang sebetulnya nggak pernah beribadah kepada Tuhan. Menakutkan sih kalimat ini gitu. Sudah, dan saya perlu belas kasihan Tuhan, bukan karena kita lebih righteous daripada yang lain, tapi itu dibiarkan oleh Tuhan. Misteri gitu. Termasuk Tuhan juga akan mempertumbuhkan His elect melalui lalang-lalang ini, termasuk gitu. Ada orang di gereja cari power, bukan mau melayani, dia cari power. Dia cari reputasi, dia bangun kerajaannya sendiri, dan seterusnya, banyak sekali soal variasinya itu. Dan orang seperti ini dibiarkan terus oleh Tuhan tetap ada di gereja gitu. Ya sudah, masa Tuhan biarkan kita bilang Tuhan kok kurang bijaksana gitu? Nggak bisa ini maksudnya. Gereja akan terus mengedifikasi, gereja harusnya terus memberitakan Injil, gereja harusnya terus membawa orang kepada Kristus, tapi nggak semua orang akan datang kepada Kristus, termasuk yang beribadah di gereja. Ya, berat ya kalimat ini. Tapi kita menjalankan panggilan kita sebagai gereja, apalagi pimpinan gereja mesti menjalankan panggilannya itu. Terus kemudian jemaat, ya sudah, ini yang diizinkan Tuhan akan campur kayak begini memang. Sulit ya diterima ya. Hopefully ini apa? Ya. Tapi kita, saudara dan saya nggak dipanggil untuk kira-kira dia lahir baru kayak ini, ini kayak gini lain lagi. Bukan itu, kita keep memberitakan yang benar, terus semua orang bertanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan. Pada dasarnya kita nggak bisa masuk kepada tanggung jawabnya orang lain, saya nggak bisa. Saya bisa bertanggung jawab untuk tanggung jawab saya terhadap orang lain. Orang lain itu ada sebagian yang adalah tanggung jawab saya, benar nggak ya? Tapi dia ada tanggung jawab dia sendiri yang saya sendiri nggak bisa masuk dong. Ambil contoh kita sama anak, kita orang tua pasti bertanggung jawab terhadap anak, benar nggak ya? Tapi nggak mungkin nggak ada space yang dia sendiri nggak perlu bertanggung jawab sendiri tanpa kita gitu. Itu bagian pasti tetap ada, dan bagian itu orang tua nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Kita cuma bisa bertanggung jawab bagian yang kita harus bertanggung jawab kepada dia. Setelah itu ada bagian space yang dia sendiri harus bertanggung jawab langsung di hadapan Tuhan gitu. Ya di dalam konteks ini gereja memberikan pengajaran gitu.